Karena data sejarah itu Islam punya itu memang ngambil dari Kristen Bizantium sebagai rival kerajaannya masa itu. Gitu. Orang kalah pasti menjelaskan, yang menang pasti merayakan. Itulah gua merayakan. Emang iya, emang punya lu kok dulunya. Gitu. Next. Yo X, jebakan gua. Tanya ini loh. Ini mau kutanya dia. Aduh, belum bisa open cam ya. Band permanen semua Gurunda ininya. Baru ini habis. Wah. Habis ini akun baru. Pengikutnya belum ada. Aku mau tanya ini loh. Ayam jago di atas atap, di atas ini. Di atas gerejanya itu. Aku mau tunjukkan nih tapi nggak bisa ini, buka kamera. Ayam jago. Bunda beneran nggak tahu atau ngetes? Bentar, izin. Teman-teman yang mau ngikutin Jumpa Pen bersama Gurunda Juma nanti bulan depan ya daftar ke Bang Kores ya. Tapi syaratnya harus memesan atau order kaos Gurunda Juma ya. Yang belum pesan tinggal WA ke saya ya teman-teman ya. WA ke Akang 081 21 474 9002 ya, tinggal 14 apa 15 piece lagi ya kaosnya, udah mau habis itu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan palsu. Asli Ning. Asli lah, masa palsu? Itu ayam jago bawakan dia. Itu ayam tuh mau bertelur tuh di atap tuh, di atas salib. Iya, itu Bunda memang nggak tahu atau ngetes? Ya tahu lah. Hah? Ngetes berarti? Maksudnya dia ingin tahu lambang bulan bintang. Karena gue tahu itu jawabannya. Kenapa ada patung ayam? Kenapa ada patung ikan? Tahu gue tuh. Kenapa ada kayak begitu-begitu? Kenapa Res? Kenapa? Izin aku makan ya. Kenapa? Ini yang simpel ya. Patung ikan itu berhubungan dengan mujizat Yesus ngasih makan orang. Makanya dilambangin dengan patung ikan, kan gitu. Sama ikan itu simbol kode rahasianya orang-orang Kristen di zaman mereka masih dipersekusi sama Roma gitu. Itu ikan. Kalau ayam itu simbol penanda kejujuran. Ngambilnya dari mana? Dari kisah Petrus waktu dia berbohong, ada bunyi ayam berkicau gitu. Jadi pas Petrus berbohong kan ayamnya gitu dia. Berkokok, bukan berkicau, berkokok. Oh iya, ayam berkokok kawan-kawan, bukan berkicau. Gitu jawabannya. Kristen kalau ditanya gitu pasti nggak tahu. Ini Cecep mengambil jalur yang berbeda. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Mantap Gurunda, cek ombak. Tapi belum bisa ngalahin aku gelegarnya. Kedengaran Gurunda? Iya, saya lagi di luar ini. Belum datang ya itu di Gurunda luar. Ya? Udah datang. Tapi nggak semalam kepake. Tapi katanya kecil. Saya belum tahu setelannya, nanti di Jakarta aja baru diajarin. Oh, Mantap. siap. Ada volumenya kan di situ Gurunda, di OTG-nya ada volumenya. Iya, ada. Pantesan belum live Gurunda di luar ya, belum nggak di rumah. Ini mau pulang Gurunda atau nginep? Nginep. Oh alah. Nginep. Oke. Iya. Silakan Mi, ada Oten kah? Kita buat dia lagi kita kejar sampai di pojokan.
Tadi ada si Ginca, cuma kabur. Wah. Selamat malam, Abang Kusuma. Iya, malam, Malam, Bang. saudara. Apa kabar? Baik, Posisi di Makassar, Ji. Ya, Bye-bye Ji. baik-baik ya, Ki. baji-baji ji. Baji-baji, Ji. Torok. Terus. Di mana makin Kasih tinggal? bawa syahadat. Di Kalimantan. Terus konakan dek kau bom-bom. Nekan di Kubatitong. Belum mau syahadat Bang Andreas? Hah? Saya sudah sadar beda. Beda sahadatnya tahu dia. Ini apa? 1 bulan kemudian itu insya Allah bersahadat beliau. Beda risalah. Yang jadi persoalan di Andreas itu, Allah itu Esa, Yesus pun Esa katanya. Jadi 2 Esa. Ya nama artinya pengertian kan. Pengertian Esa itu kan tunggal atau satu. Jadi Allah memang Esa. Saya pun juga Esa. Maksudnya kan kalau menurut pengertian. Kecil sekali suara kita Kodong. Iya. Kecil suaranya Bang Andreas. dong. Loh. Ya, Ya, bagus. pengertian Esa kan maksudnya tunggal. Jadi memang Allah itu Esa. Itu kan tunggal tuh. Nah, saya pun juga tunggal. Menurut saya. Saya pun Esa. Yesus Esa. Namun hakikatnya saya itu Esa, tapi manusia. Nah, ya kan? Nah, Yesus pun Esa juga. Jadi semua itu Esa. Yesus Esa manusia. Bang. Esa pribadinya Yesus itu Esa, tidak ada itu Jabatannya apa? Jabatannya apa? Dia apa? kalau jabatannya dari Allah ya hambanya Allah. Udah Islam itu. Iya betul kan? Kalau jabatannya Yesus itu dari Allah ya hambanya Allah, itu jabatannya Yesus. Untuk bapaknya. Udah Islam itu. Dia utusan. Dia utusan dari Allah. Nah, itu. Mengenal Allah satu-satunya kan, dan Yesus adalah utusan. 17:3. Iya, jadi betul. Islam kau itu Bang. Dan satu-satunya Allah yang benar itu ya Sang Pencipta langit dan bumi. Itu satu-satunya. Kalau Allah lain itu ya bukan, ya kayak Kalau di Bible pengakuan kayak Yesus dewa, kayak Bang. dewa kan, dewa sama iblis. Ya itu bukan itu. berarti kau sudah tauhid, cuman Bentar. satu lagi Bang. Itot, Tita, selamat malam Tita. Jadi Bang Tita, kabur. makanya Ketiduran. ya, kalau Oke, jabat Tinggal satu lagi Bang. Coba kau pelajari Yesus itu untuk siapa? Lanjut Gurunda. Untuk Bani Israel, bukan untuk kamu Bang. Lanjut. Iya, Mbak. Oke. Yang mau tersudut pertama kali siapa? Oh, cuma Bang Andreas yang ada di sini ya, Bang ya. iya. Iya, Bang Melki naik Bang Melki. Waduh, kencang kali suaranya akangku ini, weh. Pakai itu alat itu. Sampai gendang telinga kita itu gemetar. Iya, betul. Iya. Oke, Bang, ada data di dalam Bible ini menarik menurut saya. Dan itu merupakan kunci kalau Anda percaya kepada Bible. Sekali Anda percaya ya total, jangan setengah-setengah kan gitu ya. Ya, kita usahakan Sebagai seorang Kristen maksudku. Iya, kita usahakan. Iya kan? Namanya kita manusia kan terbatas toh. Pemikiran, Oke. ilmu, kapasitas kan terbatas kita. Oke, Bang. Ini saudara Melki Kristen. Kristen dia. Saudara Melki. Tuhan Kristen. Oke, kuda-kudanya kuat, Bang. Oke, Saya sudah kalau pegangan mau nih. diajak berdebat, sudah pernah berdebat sama teman-teman Bang Zuma di tempat lain. Cuman kalau pengetahuan tentang
teologi Kristen saya agak minim. Jadi kalau mau diajak berdebat, mungkin saya iya aja lah. Iya, tapi kuda-kuda abang ini kuat. Biar saya menyimak aja ya. Ya, Oke. sampai hari ini puji Tuhan saya masih percaya Tuhanku dan masih Iya. kuat di agamaku. Oke, baik. Abang, ada data menarik di dalam Bible. Dan juga itu di dalam Al-Quran ada nuansa yang hampir sama, nuansanya sama. Dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini mantap kali ini bang. Kalau percaya kepada Ya, Yesus Yohanes bang, 3 ayat 16. iya betul. Aku tertarik dengan dalil ini bang. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Wow. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Mantap kali ini ayat. Kalau percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Wow. Keren gak ini bang menurut abang? Sangat keren sekali. Wah. Kalau Bang Melki, Oke, Keren kalau nggak? kami di Nasrani tentu itu keren dan menurut saya sesuatu Wow, yang wow. luar biasa. betul. Mungkin Saya- ada sedikit bahasanya yang perlu diperbaiki lah, karena yang sampai saat ini yang saya tahu bukan dianugerahkan, mengaruniakan. Menganugerahkan dengan mengaruniakan kan ada penafsiran yang beda ya? berbeda. Kalau menurut saya, kembali aja cuman ke kalau original teksnya, berbicara tentang teolog, lagi saya tidak, kalau mau disuruh menafsirkan bunyi dari Yohanes 3 ayat 16, mungkin saya bukanlah orang yang pas untuk menafsirkan itu. Namun ketika ditanya bahwa apakah saudara percaya dengan bunyi daripada ayat itu, tentu saya yakini dan percaya sampai saat ini. Iya. Tapi kalau kita lihat ya, di dalam original teksnya itu kan ada kata didomi. Kalau didomi itu setahu saya apa ya? Mengadakan atau menyerahkan atau memberikan. Itu memberikan itu didomi itu lebih pasnya, Bang. Kalau dalam bahasa Yunani itu. Jadi terjemahan yang sebenarnya itu adalah karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Anugerah itu kan cuma bahasa yang sedikit ke-Islam-Islaman. Jadi memberikan itu lebih pas. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini mantap kali dalil ini. Saya juga baru tahu dalil ini. Ternyata ada dalil yang begitu istimewa yang menguatkan saudara-saudara Kristen selama ini kuat di Kristen. Ini orang Islam harus tahu dalil ini karena ini mantap kali, ini jaminan ini. Jaminan keselamatan ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, keren. Masya Allah. Luar biasa lah. Hebatlah, pantas aja Kristen ini semakin hari semakin kuat. Ibadahnya bagus. Amin. Keren. Saya baru tahu ada dalil ini. Wow. Nah, karena mungkin begitu- Bang Zuma ini saya sering lihat di sosial media. Ternyata Bang Zuma ini kan salah satu upload Iya. Islam ya, yang Iya, sudah iya. keliling untuk berceramah. Cuman satu Iya. hal yang saya mau sampaikan Bang, bahwa agama itu Iya. bukanlah sebuah perbandingan, bukan dilahirkan untuk dibandingkan. Tetapi bagi saya, kalau misalkan Bang Zuma adalah Islam, ya Islamlah di dalam keislamanmu, dan kami Kristen akan tetap Kristen di dalam kekristenan kami. Iya. Persoalan kita nanti mau kemana, ya itu kan tergantung perbuatan kita selama di akhirat, selama di dunia ini untuk menuju di akhirat. Nah, kalaupun misalkan saudara pun mahir dalam menjelaskan, mendefinisikan, membandingkan, kemudian tidak mencerminkan dan melakukan, saya kira cuma saja. Oke. Jadi Jadi saya kalau ulang persoalan lagi. agama ini terus dikumandangkan untuk dijadikan suatu perbandingan,
maka itu satu hal yang menurut saya tidak akan menemukan jawaban sampai akhir zaman. Oke, saya ulang lagi dalilnya ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia memberikan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini maksudnya percaya kepada Yesus kan Bang ya? Benar nggak teman-teman Kristen? Jelas. Kami orang Kristen mempercayai Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal yang telah diturunkan ke bumi untuk menebus dosa manusia. Iya. Nah, ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan dia, dengan Mesias di padang gurun atau Mesias di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus, Bang. Sekarang, apakah Anda percaya kepada Yesus atau justru Anda tidak mengikuti dia? Ya, sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan di forum ini, jangan sampai kejadian yang sama terjadi lagi di forumnya Bang Kian Santang. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman di sana, lalu kemudian dibuatkan judul di YouTube bahwasanya saya ini seorang pendeta yang tertarik masuk di Islam. Jadi saya mau jelaskan bahwa jangan dibuat lagi hal yang demikian, karena saya tahu bahwa Bang Zuma sering juga nongkrong di Kian Santang. Jadi janganlah buat hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi. Singkat saja seperti itu dulu. Iya, ketika Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dia dalam bilik, jangan kamu percaya, kata Yesus. Lalu kenapa orang Kristen ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, kenapa orang Kristen malah percaya, Bang? Kan perintahnya jangan percaya. Gimana dong? Tafsirkan yang definisikan aja sendiri Bang Zuma. Saya kan udah bilang dari awal, saya bukan orang teolog. Jadi kalau mau berdebat kan ini soal itu, ya mungkin tempat saya bukan sini. Ini nggak perlu saya ini dapat nggak perlu ditafsir ini, Bang. Nggak perlu ditafsir, kan perintahnya jangan percaya. Tapi ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, kenapa Kristen percaya? Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Kenapa percaya? Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, nggak usah lah jelaskan saya bagaimana soal apanya. Saya cuman maksud saya kita ini sebagai warga Indonesia ini janganlah terlalu mendiskreditkan salah satu agama. Kok mendiskreditkan gimana? Ada yang mendiskreditkan Artinya begini. Saya kan udah bilang dari awal. Saya ini kan tidak paham tentang teologi. Nah, Bang Zuma dari tadi kan nanya ke saya terus. Ya enggak. Ya gimana saya mau menjelaskan kalau saya bukan orang yang paham tentang itu? Katanya seperti itu. Dalam kenal Bang Zuma ya, saya juga Kristen, saya juga dipikna juga. Nah kita sama-sama Kristen, kamu awam. Berarti kalau kamu awam, berarti percaya Yesus tapi memuliakan Paulus. Saya nyatakan kamu terjun bebas ke neraka. Wow. Kan perintahnya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik rahasia atau taimeong atau penjara, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Nah, pertanyaan saya, kenapa Kristen justru percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu loh, Bang. Kristen ini kenapa kayak tidak punya isi kepala gitu loh. Membaca Bible, jika percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tapi kenapa Kristen malah percaya kepada Paulus?
Ada nggak yang bisa menjelaskan? Joshua Teo nggak bisa menjawab. Yang pendusta Yesus atau Paulus nggak bisa jawab, pendeta. Jadi sebenarnya ini Kristen ini pengikut Yesus kah atau pengikut yang palsu? Heran saya, Bang. Heran saya. Ini ayat ini mantap kali tuh, Yohanes 3 nomor 16 itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika Yesus mengatakan jangan kau percaya ya, Paulus datang tiba-tiba di tahun 50. Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus jangan percaya, malah Kristen percaya. Jadilah Kristen. Linglunglah antar menyembah manusia atau menyembah bukan manusia. Bingung langsung. Yesus ini Tuhan atau manusia? Maria ini melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Kita ini pengikut Yesus atau bukan sih? Kok aneh? Yesusnya ibadahnya Sabtu, kita Minggu. Yesus menyembah Bapa, kita kok menyembah Yesus. Yesus tidak makan babi, kita makan babi. Yesus kitabnya Taurat, kok kita Roma, Galatia, Filipi, Kaliki kitab kita. Yesusnya bersunat, kok kita tidak. Babi kan makanan enak. Abang Zuma aja belum coba. Nah ini akibatnya, coba. Yesus mengatakan jangan percaya, malah saudara saya percaya. Cobalah dulu Bang Zuma, nikmatin itu enaknya itu babi kecap. Yesus mengatakan yang jangan haram, kamu percaya. Yang haram, kok. Malah dipercaya. Yang haram gimana? itu kalau korupsi, kalau mengusik orang. Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda ya. Iya, silakan. Melki, semua yang haram-haram itu enak. Jadi babi kalau enak itu nggak aneh karena haram. Berzina enak, korupsi enak, tapi kan dosa. Gitu loh Melki. Silakan Gurunda. Ya oke. Abang belum pernah berzina selama ini. Alhamdulillah belum, Bre. Alhamdulillah. Mana bisa dibuktikan, mana ada ayam yang kita lihat kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam ada payudaranya. Silakan Gurunda. Ya sabar. Ya itu kan sama aja soal babi tadi. Babi kan enak. Mau nggak Bang gua masakin? Kami Salam babi kenal kecap. Melki, kau kan Kristen Melki, saya Kristen. Kadang-kadang Iya, Bang Jack. kalian memfitnah saya Islam, padahal saya bukan Islam. Nah, apa yang di sebagian yang diutarakan apologet Abi termasuk itu benar adanya, karena dia menggunakan dalil. Sekarang saya kasih paham kamu, membedakan manusia dengan hewan apa? Biar kamu paham tentang Injil ajaran Yesus ini. Membedakan manusia dengan hewan yang mutlak apa? kaki. Ya, Melki. Akal bang, akal. Iya Bang Jack. Bang Jack kan dari tadi gua bilang kalau persoalan mau mendefinisikan, menjelaskan dan menerangkan, Ya supaya kamu paham. bukan bagian tentang saya. kesaksian Paulus. Bedanya hewan dengan manusia yang mutlak apa? Hanya 3 ciptaan Tuhan di dunia ini. Manusia yang makhluk hidup ya. Hewan, tumbuhan. Membedakan hewan dengan manusia apa? Kadang-kadang kalian Kristen ini kostumnya aja manusia. Dalamnya serigala. Mana ditahu Bang, bisa diyakin Bang Jack begitu? Loh, itu aja pertanyaan yang umum kamu nggak ngerti. Perbedaan manusia dengan hewan apa? Manusia bisa berpikir, hewan enggak kan? Berpikir ya bisa. Yang mutlak, hal yang umum saja kamu nggak ngerti. Apalagi Bibel ini membuat kamu bingung. Memang Bibel ini diciptakan untuk menyelamatkan manusia. Tapi kamu tidak punya budi pekerti, ya tersesat kalau nggak memahami. Iblis juga Tuhan, Paulus juga jadi Tuhan, iya kan? Ya, kalau kamu tidak bisa berpikir dengan budi pekerti, berarti kostumnya aja ke manusia, dalamnya bisa juga orang hutan atau serigala. Terserah aja lah mau serigala mau apa. Itu namanya omon-omon. Kok sesama Kristen bisa gini nih? Kan itu bukti yang nyata mutlak. Di lampu merah orang pakai kostum,
pakai seragam orang hutan, Bang Jack, dalamnya manusia. Bang Jack, Tetapi kalau di mau ber- gereja, kalau mau berdebat- tetapi di gereja kalau mau pendeta berdebat kostumnya soal- manusia, di dalamnya serigala. Kalau mau debat soal kekristenan, Itulah jangan arti tanya ke serigala saya. berbulu domba. Itu arti serigala berbulu domba. Kostumnya manusia, dalamnya serigala. Memang sesamanya manusia. Nah, sama dengan Bang Jack ini, sama dengan Bang Jack ini. Pakai Bang dalil, Jack ngaku pakai Kristen, data. tapi tidak percaya Bible. Pakai data. Nah, supaya aku kasih paham kamu, karena Yesus sudah memberikan sifat binatang tadi itu, sifat hewan tadi itu. Sifatnya di Saya situ ada dua. saya nggak perlu dikasih paham dengarkan. sama Bang Jack. Gue sudah Yohanes paham 8 sendiri ayat lah. 44 Nggak itu perlu benar dikasih adanya. paham. Tidak boleh Gua dilanggar. pamit ya. Jika sudah membinasakan sesama Gua manusia pamit. dan bersaksi Gua dusta, pamit. dua sifat itu berarti kostum Ah. manusia, dalamnya hewan. Seperti Paulus, mana mungkin Nih ya, tadi menjadi benar? tadi- Nggak lebih mulia Paulus dari saya. Bang Os, Ini keren gua ya, turun ya, Kristen gua tadi keren ini naik Bang karena Bang karena Jack ini hargain- mantap. Jangan saya turun ya kabur. karena hargai tadi. Saya naik tadi ini karena hargain diundang tadi. Oke, jadi Jangan kabur gua Bang, turun biar aja kok ya. Bang, biar kok belajar. Enggak. Jangan Biar kabur. sadar. Gini Sebenarnya, loh. Apologet Biar Adi ini kau sudah biar banyak biar menyadarkan kau kamu, ngomong apa tentang mengajar Kristen, kamu, kau mau tapi bilang tidak apa sadar. tentang Kamu Kristen, saya tetap ditegur Kristen. oleh firman Injil itu sendiri tidak sadar gitu loh. Tidak koreksi, tidak introspeksi diri kamu. Emang salah saya apa? Emang salah saya Buktinya apa? kamu tidak ngerti apa-apa. Seorang Kristen mengaku pengikut Iya kan gua kan dari awal bilang nih Bang Jack. Gua kan dari awal bilang kalau mau tentang Kristen jangan tanya saya. Saya awam tentang teologi Ya memang Kristen. itu yang diajarkan Tapi pendeta. kalau tanya pendeta apa selama ini. yang saya Jangan imani ya saya tanya-tanya. Kristen. Imani saja. Darah Yesus. Berarti kau seperti kerbau dicucuk hidung, nggak mau belajar. Terserah mau ngapain Pendeta itu mau bilang menengking setan tertipu sebenarnya serigala dia. berdomba. Gua nggak peduli. Ngerti nggak? Gua nggak peduli amat sama itu. Ngerti nggak kamu? Pendetanya nengking setan, padahal setannya dia. Dia nggak Ya, peduli sudahlah. setannya. Itu kan oknum. Ampun, bener-bener. Nah, siapa yang melakukan penyesatan itu setelah Yesus sesuai dengan narasi telah kembali ke surga? Zaman Petrus, Paulus, CS, keduanya itu penyesatnya. Supaya kamu paham, ya. Gua pamit ya. Bukan Kamu tempat ke saya gereja di sini. pernah dididik. Saya Pergi ke gereja mending- kamu minggu pertama tekor, mending- minggu kedua jong, minggu ketiga tekor, minggu keempat jong. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tidak ada Iya, pengetahuan oke, sama oke. sekali. Jadi gua Jadi pamit tutup aja ya. aja Terima gerejanya kasih kalau udah memang tidak dinaikin. kita mendidik dan mengajar pendeta. Tutup Semoga aja. semoga Bang Jack ini dibukakan kembali pikirannya kecerdasan kepintarannya sudah ada, tinggal dimanfaatkan ya Bang Jack ya. Semoga jadi Ya, sudah. anak Kristen yang Kok kamu jadi bisa kabur? menjadi contoh lah. Kok kamu jadi kabur? Gua kan dari tadi bilang Bang. Coba kau jawab Gua mau pertanyaan saya yang jelasin sederhana. apa? Yang berdusta antara kesaksiannya dengan kesaksian Paulus di Damsyik. Yang berdusta Yesus atau dua-duanya berdusta? Silakan jawab. Bang Jack, andainya saya paham yang gitu-gituan, mungkin saya jadi pendeta sekarang. Tapi karena saya tidak paham, makanya saya jadi koki. Karena Iya. ajaran Paulus, ajaran pendeta diajarkan berdusta, tidak berdosa berdusta di Kristen. Meskipun melakukan dosa apa saja kamu, asal tidak jadi Katolik, tidak masuk surga. Memang surganya si Paulus di situ, membelah perawan terus. Karena Paulus mengatakan menerima persembahan perawan, Aduh, menerima harta rampasan. Oke, gue pamit ya. Loh. Ya, Semuanya. sudahlah. Iya, makasih udah Kabur dinaikin. kamu. Kalaupun saya datangi kamu ke Komalmu Kristen itu kabur, Ki. Saya tunggu 24 jam nggak berani. Enggak, gua ini terus terang aja ya, gua malas berdebat soal agama. Soalnya nenek saya pernah bilang ke agamamu saya, apa? Agamamu apa? saya Kristen. Saya juga Kristen, turun temurun, tulen, bukan Bagus. kaleng-kaleng.
Iya, tulen. Tulen nggak tuh? Loh. Jadi seperti inilah kualitas Kristen, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti, ditanya dia membantu. Pendetanya pun ditanya, megang kepala botaknya dari kemarin malam. Pegang kepala botaknya itu. 1 jam nggak jawab. Ya Allah. Pusing Kepala dia Bang otaknya ya. dipegang. Jadi kalian berterima kasih lah. Bentar, izin Bang Jack. Pak Silakan. Pak Arbet, gimana kabarnya Pak Arbet? Selamat malam Pak Arbet. Ya, baik. Ya. Gimana Bang? Jangan marah-marah terus kalau diskusi ya Bang ya. Bahas tentang apa itu? Kristus ada Kristen tidak percaya Yesus. Kenapa? Pada saat Yesus berkata kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Terus kenapa Kristen ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kenapa Kristen percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Tidak bisa jawab dia Bang Cuma. Kenapa Ayo bisa? Pak Arbet. Ngapain bahas-bahas itu? Yang lain lah dibahas. Gak bisa bang, karena dasarnya Kristen itu salah jalan itu di situ. Kenapa Kristen Yesus itu mengatakan kan pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Kalau Yesus yang asli menasihatkan muridnya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang Tahu dari gurun. mana Anda? Murid aslinya percaya. Anda Nah ini tahu Anda dari kenapa mana? percaya? Kan Yesus berkata bang, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Matius 24 nomor 23 Kristen yang mana? 4, 25, 26. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Iya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nabi palsu. Iya, terus kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Paulus itu sama dengan saya, Paulus. Kenapa Anda percaya? Nasihat Yesusnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya, Bang. Jadi Anda Kristen. Datang untuk kedua kali nggak dijawab anak Paulus ini tuh. Kan nasihatnya jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya? Itulah bukti bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus yang palsu. Karena percaya kepada Paulus. Dengan percaya kepada Paulus sama dengan percaya dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Paulus juga sama dengan saya. Nah, derajat gimana itu, sama Bang? dengan saya, Paulus. Iya. Maksudnya sama-sama penyesat gitu? Bukan pengikut Yesus, Iya. pengikut Kalau Anda ajarannya, pengikut Yesus, pengikut ajarannya. saudara, kalau Anda pengikut Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda percaya Yesus, Yesus berkata, Ngapain saya percaya kepada Paulus? lah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kan nasihat Yesus jangan percaya. Itu kan urusan Iya, dia kan? itu. Urusan dia itu. Kok jadi kayak gitu diskusinya? Iya, urusan Kok jadi kayak gitu? mereka itu.
Yang penting saya pengikut Yesus. Apa yang saya perbuat Kalau ajaran Yesus. gimana ini teman-teman? Tidak semena. Kalau abang ini pengikut Yesus, abangku, abang. Tidak mau Abang, kalau abang ini berbuat kalau baik. abang ini pengikut kalau abang ini pengikut Yesus, tidak mungkin percaya kepada Paulus. Kan begitu poinnya. Kan Yesus yang mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Terus kenapa Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Kenapa bang? Anda menganggap ucapan Yesus itu angin lalu yang tidak perlu dipercaya. Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam penjara, dalam bilik. Lah, kenapa abang justru percaya? Karena sehatnya jangan percaya bang. Sehatkah abangku ini? Habis itu Anda mengaku pengikut Yesus. Kan aneh. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Ajaran Yesus tidak berzina, tidak mencuri. Kasihlah musuh. Alamak, itu ajaran Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Itu. Iya. Iya. Cocok lah itu. Anda mengambil ajaran anak Maria, tetapi Anda percaya kepada Mesias atau Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang bilang? Loh, tadi Yang bilang kan? Yesusnya akan mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan percaya atau percaya bang? Pinsam. Yang penting jangan berzina, jangan mencuri, kasihlah sesama. Itulah ajaran Yesus. Abang, dasarnya dulu bang, dasarnya dulu. Dasarnya dulu bang. Dasarnya dulu bang. Pak, kalau misalnya urusan Paulus sama derajatnya seperti saya. Iya, oke, baik. Sekarang Anda mendapatkan perintah jangan berzina. Urusan Paulus sama yang Saudara, Anda mendapatkan perintah jangan berzina itu di mana? Di mana Anda dapatkan larangan itu? Jangan kau berzina. Itu Anda dapat dari rupanya. Enggak, saya tanya. Anda dapat ilmu dari mana perintah? Manapun itu dapatnya berzina baik. Berzina baik ya? Jangan ke situ. Semua agama juga mengajarkan itu. Oh, nggak bisa dong. Gak bisa. Anda mempoles segala. Anda mempoles diri Anda. Anda mempoles diri Anda dengan larangan-larangan yang tak berdasar di dalam agama saudara. Mana larangannya jangan berzina di Kristen? Tolong tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan larangan jangan berzina di Kristen, mana dalilnya? Ayo, ada nggak? Yang penting mulai ngaco. berzina itu tidak baik. Iya, mana larangannya Itu tidak berzina? baik. Mana larangan berzinanya di dalam Bible? Mana? Percuma aja Anda bilang jangan berzina kalau tidak ada larangannya. Jadi berzina itu baik rupanya. Tidak bagus, makanya saya minta dalilnya di dalam Bible mana jangan berzina. Dalil. Iya. Orang dakwah saja kalau misalnya dibilang berzina itu tidak baik. Aduh, abang. Jangan dalil, jangankan dalil. Jangankan dalil. Syarat sanika di Kristen apa? Ngapain lah Anda membahas-bahas. Ya, syarat sanika di Kristen apa rupanya? Kalau misalnya Anda supaya kategori tidak berzina di Kristen itu apa? Syarat sanikanya apa? Emang ada syarat sanika di Kristen? Ada. Syarat sanika di Kristen itu emang ada. Dalilnya di mana? Nggak ada, bang. Syarat sanika di Kristen itu nggak ada. Bermoral. Nggak ada, saudara. Apa itu bang? Syarat sanika di Kristen mana ada? Lari jangan berzina, padahal nggak ada. Yang ada perintahnya Paulus, jangan berzina. Ada hanya dua yang memerintahkan jangan berzina. Siapa itu? Elohim dan Paulus. Sebelum Paulus melarang berzina, terlebih dahulu dia batalkan dulu perintah Elohim.
Perintah Elohim jangan berzina. Dibatalin oleh Paulus. Habis itu dia bikin aturan sendiri. Jangan kau berzina, jangan kau mencabul, jangan kau memburu. Dia bikin sendiri aturan. Jadi ketika orang Kristen ini kemudian tidak berzina, dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi dia taat kepada perintah Paulus. Kenapa? Efesus 2:15. Paulus dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan berzina itu dibatalin. Habis itu dia bikin perintah sendiri. Jangan kau berzina. Memang nampaknya sama, kelihatannya bagus. Tapi yang satu perintah Tuhan dibatalin, habis itu dia mendudukkan dirinya sebagai Tuhan yang memerintahkan jangan berzina. Nah inilah yang makanya Yesus itu, jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa yang mendasari Yesus melarang itu? Ada apa? Kenapa emangnya kalau percaya? Ada apa kalau memang percaya? Kan Kristus. Yesus mengatakan jangan. Biarpun dia Kristus. Ya apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Jawabannya Yesus, karena dia menyesatkan. Makanya jangan percaya. Berarti orang yang percaya, ya disesatkan. Nah inilah jadinya tadi. Gitu saudara-saudaraku. Ya, ayo. Kembali gunakan akal sehat. Yuk. Perintah Yesusnya kan gitu tuh. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah kalau tidak percaya binasa. Yesus mengatakan apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Ingat, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa. Berarti yang tidak percaya Yesus binasa. Kata Yesus jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Kenapa Kristen percaya? Binasalah Kristen ini. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Kristen percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, si Paulus. Begitu saudara. Karena yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Paulusu. Silakan, host. Siap. Ini Bang Dion. Dibuka mute-nya. Salam, selamat malam Bang Dion. Bang Milti. Bang Dion dibuka mute-nya Bang Dion. Dari Protestan apa Katolik Bang Dion? Bang Dion. Dibuka mute-nya Bang. Milti. Ya Bang Dion. Iya Bang. Dari Protestan apa Katolik Bang? Katolik. Katolik. Mau bertanya tentang kekristenan silakan Bang. Enggak yang tadi yang dijelas baju tadi yang apa tuh? Paulus Matius 24 Abang. Matius 24:25 dia. 24:23. Maka apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Kan nasihatnya jangan percaya. Paulus itu kan sebelumnya itu kan orang berdosa. Justru itu. Nah, dengar dulu. Dijelasin dulu baru ditangkapin. Kan perintahnya jangan percaya Bang. Dengar dulu dari awal, dengar dulu, jangan dulu dipotong.
Kan nasihatnya jangan Dengar dulu percaya. satu-satu. Iya makanya kamu dengar dulu, jangan dulu dipotong. Kalau dipotong itu abang lagi ngomong, saya bicara kan Anda diam Saya- bang. Oh tarik Tadi saya mau ngomong, nafas. abang potong. Oh ya udah lanjut. Paulus itu sebelumnya itu kan orang berdosa. Tapi kan bilangnya jangan percaya bang. Dia dikata Yesus itu kan jangan Percaya. mengikuti nabi-nabi palsu yang Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias. Iya, jangan Mesias di padang gurun kan jangan percaya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada Nabi-nabi Paulus? palsu. Dengar dulu, Paulus itu kan sebelumnya itu kan dia berdosa. Justru karena Orang itu. berdosa. Justru karena itu. Dengar dulu, jangan dulu dipotong. Oh, dia ngomong dipotong-potong gimana? Kita mau jelaskan di situ. Oh, ya sudah, ngomonglah bang. Paulus itu sebelumnya itu kan dia orang berdosa. Justru karena itu bang. Pembunuh, berzina. Nah, Ya kan? iya. Karena dia ketemu sama Yesus, maka dia bertobat. Nah justru karena itu nasihatnya kalau ada yang mengaku. yang dipertanyakan itu apakah Paulus setelah ketemu Yesus itu dia akan berbuat dosa? Oh, bukan begitu abangku. Kalau Paulus tidak memperlihatkan sisi kebaikan, mana ada yang bisa menjadi pengikutnya? Kan Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti nabinya si Yang Yesus palsu ini akan memperlihatkan sisi manis-manis aja. Obat kuping, Yang dibilang obat Yesus mata, yang- obat mulut. Yang dibilang Yesus itu kan nabi-nabi palsu, bukan Kristus palsu. Kristus palsu dan nabi palsu. Cak Ayu, alamak. Coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Saya udah baca. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kristus palsu maksudnya itu adalah pembimbing yang membimbing nabinya. Jadi dia adalah roh gelap yang datang kepada seorang manusia, di mana manusia ini diutusnya sebagai pemimpi untuk menyesatkan banyak orang. Itu yang dimaksud. Karena Kristus ini datang. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya Paulus itu karena bukan orang nabi. itu Paulus sudah itu kan bukan kerasukan nabi. Kristus. Siapa bilang? Apakah Paulus itu nabi? Siapa bilang Kisah nabi? para Rasul. Paulus nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi Paulus di itu bukan Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Di antaranya Kirine. Siapa lagi? Apakah Saulus. itu Paulus nabi? Ya Apakah iya Kristus- itu Paulus itu nabi? ditulis di situ abangku, ditulis. Mana? Nggak Kisah ada para- tulis Paulus nabi. Buktikan loh. Kisah para Rasul 13 Saya udah nomor baca, 1. nggak ada nama Paulus nabi itu nggak ada. Coba baca. Coba, berani nggak? Nah ini hati-hati bang. Berani lah. Hati. Ya silakan Anda baca. Ku bilang ya, Yesus mengatakan kalau ada orang percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, pasti dia tersesat. Nah silakan Anda baca. Aku mau buktikan kepada abang kalau abang dalam keadaan tersesat. Silakan baca. Kamu bilang tadi Paulus nabi. Kan dalilnya ada Cak Kangkung. Di situ kan Mana? tertulis Mana? Kisah para Rasul Mana? 13 nomor 3. Alamak. Kisah para Rasul 13 ayat 3. Nomor 1. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Makanya jangan potong. 13 nomor 1. Heeh. Oh, bisa baca ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Iya, makanya jangan potong. Orang bicara kok dipotong terus. Ya, kayak gini lah jadinya. Bang, kasih turun bang. Jangan dikasih turun. Jangan dikasih turun. Biar aja di sini. Saya pusing bang. Oh muslim. Kirain mau sajikan tadi teh susu abangku ini. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya jangan percaya kok. Ada alasan Yesus mengapa dia melarang orang percaya. Ada alasannya. Gimana? Di sini nggak ada nama Paulus. Lalu sebut namanya siapa? Saulus itu siapa? Saulus itu lain nama Paulus itu. Eh, Paulus ya Paulus. Loh, Cak yang kita Widi. bahas ini kan nama Paulus, bukan Saulus.
Nama Saulus itu adalah Paulus, Bang. Saulus itu nama Kata Ibraninya. siapa Paulus? Saulus. Paulus itu bahasa Yunaninya. Alamak. Yang ditulis ini kan Saulus, bukan Paulus. Iya, Saulus itulah namanya. Dan ada beberapa Itu nabi menurut- di Antioquia. Nah, itu siapa menurut yang ada kamu. di Antioquia, Bang? Siapa yang ada di Antioquia? Di Antioquia siapa? Yang pengikutnya pertama kali disebut Kristen itu siapa, Bang? Kristen itu nggak ada nama agama Kristen itu. Alamak. Udah kembali. Simple aja, Bang. Saudara Dion, Anda masih ingin sehat kan, Bang? Masih kan? Memang Masih kan? sehat kok. Dibilang siapa nggak waras? Sehat. Jangan terlalu buka rahasia lah. Abangku ini ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Menurut saudara, andai saudara hidup di zaman itu, kemudian Paulus datang kepada saudara mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, menurut Yesus, apakah Anda percaya atau jangan percaya? Paulus sebelumnya itu kan dia Itu kan bukan di situ, abangku. Nantilah itu abang jelaskan. Ini dulu. Ketika Yesus datang kepada abang, dengar dulu, bertemu, yang mengaku. dikatakan Yesus itu, yang dikata Yesus itu kan nabi-nabi palsu. Alamak. Coba nomor 13-nya, saudara. Nomor 23, sorry. Nomor 23. Jadi 23, apabila Matius ada 23. orang 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Atau Kristus ada di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, andai saudara Dion hidup pada zaman itu, lalu Paulus datang kepada saudara Dion, Dion, ya paman, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik loh. Menurut Yesus, Anda percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Kami nggak percaya. Kalau begitu dong. dengar Berarti kalau kami nggak percaya terkecuali dia mengaku dia nabi. Tunggu dulu. Bukan dikatakan nabi di situ, abangku. Kalau ada orang mengaku bertemu, nanti orang itu disebut nabi. Yang dikata Yesus itu kan, jika kamu bertemu di padang gurun seorang mengaku dirinya sebagai nabi, kamu jangan percaya. Tidak ada mengaku nabi. Cahayu nggak ada. Jangan kau tambah-tambahin. Nah, inilah akibat kan Anda percaya, Bukan maka Anda tambah-tambah, tersesat. Memang Mana tertulis dalilnya? Matius 20. Mana dalilnya Kamu baca kalau dia Matius mengaku nabi? 25:26 itu loh. Mana dalilnya kalau dia mengaku nabi? Nggak ada. Saya baca ya. Iya, Saya baca. silakan. Mana? Jangan Anda karang-karang, tidak bagus. Inilah akibatnya kenapa Yesus melarang percaya kepada pembohong itu, penipu itu. Karena kapan Anda percaya, maka Anda akan menjadi pembohong. Inilah akibatnya. Tadi udah bagus, tapi sepotong. Ya kami nggak percaya. Nah, begitu betul. Kalau Anda tidak percaya, maka hari ini Anda jadi Kristen atau tidak? Kalau Anda tidak percaya kepada Paulus, hari ini Anda Kristen atau tidak? Ya tidak. Berarti agama Kristen ini benar atau salah? Ya salah. Itulah saudara adanya Islam diserahkan kembali ke bumi ini untuk menyadarkan kalian supaya meninggalkan Kristus palsu tersebut yang datang kepada nabinya, nabi palsu itu. Kenapa Paulus disebut nabi? Ya kalau bukan nabi lalu dari mana 13 buku itu diperoleh? Karang sendiri rupanya. Tidak kan? Anda pasti ingin mengatakan dia dari bimbingan Roh Kudus. Dengar dulu. Di Makanya sini jangan cuma ditulis motong kalau orang nabi-nabi lagi palsu. ngomong. Dengar Nah, dulu. Kan tidak Di sini mengaku cuma kan? tulis nabi-nabi. Tidak mengaku Memang nabi kan? ada nama Paulus.
cuma ditulis nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Nah, tidak mengaku nabi kan? Kami nggak Jadi percaya kalau apabila nabi-nabi ada palsu. orang mengaku nabi kan tidak begitu perintah Yesusnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul enggak? Nggak ada kata Kristus itu. Cuma Alamak, nabi-nabi palsu dan mesias-mesias nomor palsu. Emangnya 23-nya nabi? Cak Kangkung. Makanya kalau Udah pergi aku sekolah baca. jangan pakai rok kalau laki-laki. Hei, kebiasaan ini. Kalau sekolah itu jangan pakai rok, Anda kan laki-laki. Inilah akibatnya. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, Paulus tidak berubah menjadi setan kan, masih orang kan. Nah, dia tuh mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya jadi Kristen. Apa akibatnya kalau jadi Kristen? Ya diusir ke neraka. Simple itu, simple. Kamu baca jangan ngawur, dengar dulu orang baca. Ya silakan. Kamu dengar orang baca. Nah, silakan. Baca. Matamu suwe. Mana bisa saya Memang dengarkan? nggak model anak Paulus ini. Dia baca gimana mau didengar? Ketika kamu membuka Orang baca kalau Google, nggak mau dengar. tidak bisa muncul Bukan suaramu di Alkitab sini. Oh, oke. Nggak muncul. Bang Dion, kalau Bang Dion keluar dari ini aplikasi nggak kedengeran suaranya Bang Dion. Iya. Bang Dion sebutin aja ayatnya, kita yang bacakan. Tunggu sebentar. Kenapa Yesus tidak mau orang itu percaya kepada Mesias lain? Kenapa? Karena ada Mesias palsu. Mesias palsu ini bahaya. Mesias palsu ini bahaya. Kapan Anda percaya kepada Mesias palsu ini, maka Anda akan menjadi Kristen, tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Itu aja kok repot. Tunggu sebentar. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, nasihat Yesus percaya Paulus atau jangan percaya? Tunggu sebentar, saya baca dulu. Iya makanya jangan dipotong. Kalian ini cuma terlanjur Kristen aja kawan. Sebenarnya kalian itu tahu, tapi kalian sembunyikan kebenaran. Kalian tahu, kalian paham. Cuman karena terlanjur gengsi, terlanjur benci ke kami Islam ini. Padahal kami datang memberikan kebenaran kepada saudara. Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria jangan sentuh aku, sebab aku akan sebelum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kami mengenal apa yang kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu ajaran Yesus. Kalian cuma terlanjur dari lahir kasih makan makanan haram, menikmati makanan babi. Jadi lemak babi itu membuat otak itu mumet. Makanya diharamkan karena kalau dimakan itu otak orang itu mumet. Susah mendapatkan cahaya kebenaran dari langit. Udah dibaca belum? Tunggu. Ini baca pula dari bawah ke atas. Bukan kayak gitu cara bacaannya. Alamak. Oh parah ini Indonesia. Yang jadi mereka ini botol itu perilakunya itu pindah karena ia sudah mengusir perilaku setan itu kepada babi-babi kan. Jadi orang ini perilaku pula babi. Ya itu dia. Setan diusir ke babi, mereka makan babi. Masuklah setan itu. Inilah jadinya. Woi, kostumnya baca. aja mereka ini manusia, dalamnya ya babi lah mungkin. Enggak juga kalau Dion enggak. Dion ini enggak. Ini udah aku baca. Nah, coba apa dibilangnya? Ini udah Nomor 23. ini nama Kristus nggak ada, cuma nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Nomor 23-nya Cak Ayu. Iya, Kelamaan nomor pakai daster 23. kamu. Nah, coba baca nomor 23. Matius 23. Matius 24 nomor 23. Alamak. Ini saya baca ya, biar orang dengar. Ini saya Tahu baca, kan dia? izin ya. Rupa pura-pura-puranya dia ini, pura-pura-puranya. Oh, pura-pura. Namanya pengikut Ya udah. Paulus, suka berpura-pura.
Matius 24 Saya nomor nggak pura-pura 23. kok. Coba baca 23-nya dari Matius 24. Berani nggak? Nah, itu kan? Memang lah ini. Memang ini. Disuruh beli es campur, nasi campur dibelinya. Nah, ini. Disuruh beli ikan bakar, pulang-pulang bawa materai 10.000. Ini orang. Susah memang kan? Baca Matius 24 nomor 23 itu kawan. Jangan gengsi, baca. Ini lagi cari ini di Alkitab ini di mana nih? Mama susah. Udah kau kawin lagi besok. Oh, cari gitu aja susah. Gimana mau dapat perawan kalau kayak Susah. gitu? Tinggal kau raba-raba aja di situ kentara itu. Alamak. Dari tadi ku cari-cari, ku bolak-balik gini nggak dapat. Kau kasih ludah sedikit biar itu gampang dibuka lembarannya, kertasnya biar licin. Lesan. Mama susahnya. Kentara Bibelnya ini. Kentara Bibelnya nggak pernah dibuka dia ini. Hah, lembaran demi lembaran. Iya, Bibel itu masih perawan nggak pernah dibaca. Kasih ludah sedikit. Supaya halus dia. Supaya taruh di tangan. Dia mau 501 dia. Jangan 501 di sini, alamak. Akan Manras apa Indonesia. pula Kang? Bunda Rahma kecilin sedikit Bunda Rahma. Aduh. Sudah dapat. Matius 24. Belum. Mati Mija. Tunggu sebentar. Kok Korintus? Korintus itu bisikan dari Kristus yang datang di padang gurun. Jangan kau baca itu bahaya itu. Tunggu sini. Sebentar lagi. Baca surat Paulus paling jadi lupa, nggak pernah belajar Yesus. Matius 24 nomor 23. Kamu sudah beristri saudara Dion? Udah. Ini kelihatan suka pakai celana dalam biniknya ini kali ini. Kelihatan dia. Mama Belum. Lukas kan? alasan. Matius Rambuanga. Matius. Batu-batu air. Lukas. Sebentar lagi nih. Markus, Matius. Ini aja nih saya bantu nih. Bang, ini Bang. Matius berapa? Matius 24 nomor 23. Nomor 24. Matius 24. 23 nanti datanya. Dapat. Dapat. Baca bismillah. Duh, kok bismillah. Ya saya kan pengen mendengarnya. Baca. Yang keras biar tetangga pada dengar. Tuh kan dibaca dalam hati. Manalah kita dengar. Benar-benar lah ini anak. Pantas aja kemarin kau diusir sama mertua ya. Gini kelakuanmu rupanya. Matius 23? 24. Alamak. 24. Bacalah. Gue banting juga nih HP nih. Baca Matius 24 nomor 23. Baca. Yang keras. Biar mertuamu bangun. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Itu Matius 21. Kalau itu Matius 21 pasal 12. Sengaja dia nggak mau baca sengaja. Kemarin Malu anak dia. ini dilempar sama mertuanya pakai panci. Mau tahu gara-gara apa? Hah? Apa? Tadi ini dapat Gara-gara Markus apa? kan? Matius 24. Markus 24. Astagfirullah. Pasal Matius 24 pasal 23. Cari 23-nya. Oh, pasal Ini 23. si Dion kemarin dilempar panci sama mertua laki-lakinya. Kenapa? Kalian tahu? Balalai. Bukan. Kartu keluarga mertuanya itu di tipexnya semua. Mertua laki-laki. Paripana dihapus, tinggal namanya aja dengan istrinya di kartu keluarga.
Diusir dia ini sebenarnya. Kartu keluarga diusilin. Sok-sok mau kuasa harta warisan, nama mertua dihapus. Pakai tipex pula tuh. Ayo baca, berani nggak baca? Cari. Menderita kau kan? Menderita kan? Terlanjur Kristen begini. Matius 23. Baca di 24. Ya, Matius 24 nomor 23. Ini Matius 23 24. Koplak. Baca. Ini kalau anak lahir dari tanah sengketa begini. Ini coba. Kelamaan ngekos di atas tanah kuburan begini jadinya kan. Error otaknya. Matius 24 nomor 23. Ini bisa sampai subuh ini kita ini. Oh. Baca. Apa katanya di situ? Tunggu. Ini udah lihat ini. Pada Disuruh waktu itu. Berkata kepada kamu. Nah, dengar sudah. Ya sudah. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan nggak ada kata Petrus di sini, kan cuma nabi-nabi palsu, ya kan? Jika apabila engkau melihat ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Kan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sebelum itu, kalau ada orang mengatakan bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Yang saya bertanya, Paulus itu Mesias atau nabi? Masolang generasi. Orang itu maksudnya orang mengaku melihat Mesias di padang gurun. Mengaku Mesias melihat Mesias di sana. Dengar dulu. Yang dikatakan ini adalah jika kamu melihat di sana ada nabi-nabi palsu, bukan begitu. Mesias palsu. Itu 24-nya itu diterangkan pola daripada orang yang didatangi nanti menjadi nabi, dan yang mendatangi itu Kristus. Jadi Kristus mendatangi orang yang bersaksi bertemu dengan Kristus. Orang ini nanti bakal jadi nabi palsu. Misalnya nih, nabi? Sekarang begini, Saudara Dion. Andai saja Anda nih, jadi salah dulu. Andai saja Saudara Dion yang ke padang gurun bertemu dengan bisikan, siapakah engkau? Lantas suara itu berkata, akulah Mesias. Maka Dion akan mengajarkan itu kepada orang-orang. Kemarin aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Nah, karena Anda percaya itu adalah Mesias, maka Mesias itu akan datang selalu siang malam, datang kepada saudara, mengajarkan sesuatu kepada konsep. Habis itu Anda akan mengajar orang lain. Maka apa yang Anda lakukan itu adalah perlakuan seorang nabi, maka disebutlah nabi palsu. Bukan sekarang gitu, pertanyaan saya. Yang dimaksud Yesus itu kan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Iya, bukan. Berarti Mesias datang kepada yang oknum. Dipertanyakan saya. Nah, yang Mesiasnya, yang dibilang Yesus itu kan adalah jangan kamu percaya nanti suatu saat nanti akan datang nabi-nabi palsu. Bukan di situ poinnya. Tekan mulai memperlihatkan bukti. Tunggu saya bikin kopi dulu. Supaya kita sampai pagi. Kopi campur masako. Udah kopi kan mati kayaknya ini. Makanya. Tapi kau gunakan akal, diskusi sama aku itu gunakan akal, jangan emosi, santai, relax. Gunakan akal ini kawan. Nah, kalau kamu gunakan akal, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Itu dulu. Dengar dulu orang ada debat ini. Jangan dipukul suaminya. Kok suami kok dipukul? Ini marah-marah. Marah istrinya marah istrinya. Dipukul sama istrinya. Cari satu lagi kayaknya.
Iya, cari lagi yang lain. Cari. Cerai gara-gara debat nih. Janganlah sampai cerai, jangan. Enggak, bercanda. Tante pelayanan di Gaspol teman-teman. Ini Bang Celuk ini Muslim apa Kristen Bang Celuk? Alhamdulillah Muslim bang. Muslim. Baik, dinyimak dulu ya Bang. Alhamdulillah. Siap abangku. Nah, intinya di situ dulu, Bang. Kata Yesus percaya atau jangan percaya, di situ dulu. Gini bang, kata Yesus itu adalah kan nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu. Bukan ke situ dulu. Jika dia Bukan ke situ berkumpul di dulu. sana kamu jangan percaya. Jika dia kumpul di sana kamu jangan percaya. Itu Oh, bukan begitu nabi-nabi kan? palsu. Kan mulai ngaco, ndak gitu dalilnya kan? Mulai ngaco kan? Bukan tengok ngaco kawan. Ini ada di Alkitab ini. Udah ditulis. Coba Jangan bacakan saya. dipertanyakan kami. Coba bacakan Apakah saya Paulus itu nabi? 25-nya coba. 25-nya coba. Saya pingin tahu. Nomor 25 coba. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia, di mana nggak ada kedatanganku di sini. Iya kan Yesus itu, anak manusia Yesus yang dimaksud itu. 25-nya, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Perintahnya percaya atau jangan? Yang diperintahkan itu adalah jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Iya, mulai. Kan gitu kawan. Mulai. Jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintahnya percaya atau jangan? Kata Korintus di sini nggak ada. Loh, yang di sini cuma tulis. Yang di sini cuma tulis. Perintahnya jangan percaya atau percaya. Yang disuruh jangan percaya di sini nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Iya. Tunggu dulu. Yang dipertanyakan kami ini di situ. Yang dipertanyakan kami ini apakah Paulus itu nabi atau mesias? Ada nggak perintahnya percaya kepada Rasul? Kalau ada Rasul mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, percayalah. Ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada apabila ada orang berkata, gimana? Karena kami percaya Paulus, karena Paulus itu adalah dia yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Nah kan Yesus mengatakan jangan percaya. Dengar dulu. Paulus sebelumnya itu dia adalah penjahat. Justru karena itu. Karena dia ketemu sama Yesus makanya dia bertobat. Karena itu makanya aku bilang. Apakah Paulus nggak pernah bertobat? Paulus bertobat semuanya. Sekarang nasihat Yesusnya apa? Paulus sampai sekarang memang dia bertobat. Nasihatnya Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Yang dikatakan Yesus itu jangan kamu percaya adalah sama nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Iya. Ya kan? Nah yang datang kepada Paulus. Apakah Paulus itu nabi? Bukan. Itu bukan nabi. Tidak mungkin juga dia mengatakan aku adalah nabi. Nah justru itu. Sekarang begini. Untuk membuktikan bahwa Paulus itu nabi palsu atau bukan, itu materinya beda. Sekarang yang Anda dudukkan perkaranya dulu. Ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Yang dikatakan Yesus adalah jika pandai-pandaian. Yang dikatakan beda. Pandai-pandaian.
Itu nanti setelah itu nanti Bukan kita pandai-pandai buktikan ini. nabinya atau bukan. Bukan Nanti pandai-pandai. setelah itu kita buktikan, saudara. Setelah itu baru kita buktikan. Ini level jangan pertamanya keluar ke dulu. situ. Yesusnya minta Iya, dipercaya atau jangan percaya itu dulu. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya, Yang kata itu Yesus. jujur. Yang Jangan kata Yesus percaya. itu adalah, jangan kamu percaya kepada nabi-nabi palsu. Yang Alamak. dipertanyakan kami adalah Paulus itu nabi apa bukan? Oke, berarti menurut saudara ada dua kategori. Kalau Mesias datang dan datang bukan kepada nabi palsu maka percaya gitu. Tapi kalau datangnya kepada nabi palsu maka jangan percaya. Begitu maksudmu? Gimana? Kalau Anda mengatakan demikian berarti Anda membutuhkan dua pesan. Pesan yang pertama, jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan yang pertama, jangan kamu percaya kepada nabi yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada Bukan ketemu di situ, bukan ketemu. Melihat. Anda sedang berusaha keras untuk menutupi kebenaran ini. Saya tahu. Saya tahu itu. Bukan berusaha keras. Coba Kita sesuai fakta di sini, sesuai data. Iya. Sebab dia akan memakai namaku itu, Bang. Nah, iya itu dia. Sebab Kristus palsu ini dan nabi palsu ini akan memakai namaku. Kan nanti ujung-ujungnya apa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kan itu pengikut Paulus tuh. Berarti nabi palsu itu Paulus. Karena buahnya memanggil Yesus Tuhan. Yang disebut Paulus nabi itu siapa? Yang disebut Paulus Tuhan itu siapa? Saudara, semakin rancu karena Anda tidak memiliki kerangka berpikir dengan baik. Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di padang gurun, atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Mau dia nabi ke, mau dia bukan nabi ke, kalau dia mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kamu percaya. Itu intinya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian di situ. Tidak ada pengecualian. Yang intinya ini kan yang mengaku nabi-nabi palsu. Tidak dan ada yang mengaku. Yang mengaku. Mana dalilnya mengaku nabi? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Pada Mengaku waktu nabi. itu jika orang berkata kepada kamu, orang kan tidak disebut nabi kan? Orang kan? Dengar dulu, saya baca semuanya Paulus dulu. orang enggak? Saya baca semuanya dulu. Paulus orang enggak? Saya baca semuanya dulu. Nah, silakan. Ambil satu potong langsung di. Nah, silakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Nah, Paulus orang enggak? Jika dengar dulu, jika saya berkata kepada kamu, lihat nabi di sana, lihat nabi. Orang enggak itu? Orang enggak? Paulus orang enggak? Kalau Paulus kan datang sendiri, Yesusnya datang sendiri. Itulah yang dikatakan Yesus. Percaya atau jangan percaya? Kami percaya sama Paulus karena dia memang berarti Anda ketemu sama. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Kan Yesus yang mengatakan jika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah sekarang Paulus orang enggak? Orang. Apa perintah Yesus? Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya? Nah, jika ada apa? Jika orang berkata kepada kamu, Paulus orang enggak? Paulus orang enggak? Paulus itu kan langsung datang sendiri Yesus kepada dia. Saya ulang lagi, Paulus itu orang enggak? Paulus orang, bukan nabi. Nah, orang. Jika ada orang, apabila ada orang, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, kata Yesus, percaya atau jangan percaya?
Emangnya Paulus itu nabi? Nah kan mulai ngaco. Kan dikatakan orang bukan nabi, Cayu. Inilah kenapa kamu seperti itu, saudara. Karena kamu sudah terjerat dengan tipu daya. Aku akan menjerat dengan tipu daya. Dengan kelicikanku aku akan menjerat engkau dengan tipu daya. Kamu sedang dijerat dengan tipu daya ini. Bukan kayak gitu caranya. Sekarang Yesusnya mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Pertanyaan saya, Paulus orang atau bukan? Paulus itu langsung datang, Yesusnya datang sendiri supaya dia bertobat. Paulus Kan Yesus sudah mengatakan jangan percaya, alamak. Kan Yesus sudah mengatakan percaya kepada nabi, nak. Yesus di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Ini ada nih. Di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Mesias palsu dan nabi. Nah itulah Mesias palsunya. Mesias palsunya itu palsu dan nabi palsu. Mesias palsunya itu datang ke orang tersebut. Orang ini yang didatangi oleh Mesias palsu menjadi nabi bagi Mesias palsu. Bukan nabi. Lah, bukan nabi. Bukan nabi, tapi dia adalah orang. Tapi dia adalah orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Bertemu dengan Mesias kan? Dia bertemu dengan Mesias supaya dia bertobat. Nah, pernyataan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Kata Yesus ini, jika orang mengaku bahwa Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di kamar mandi, Mesias ada di mana-mana, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Ya kan? Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Karena Yesus datang sendiri kepada Paulus supaya dia bertobat. Kan perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Kan perintahnya jangan percaya. Percaya atau jangan percaya nih? Yesus datang kepada Paulus karena Paulus orang berdosa. Gimana ceritanya orang ini? Di mana otaknya? Kok mengecil otaknya? Kan nasihat Yesus jangan percaya atau percaya? Kata Yesus kan kepada nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Bukan nabi-nabi palsu, ke orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus jangan percaya. Kok diputar-putar? Bukan putar-putar. Yesus mengatakan jika ada seorang nabi, dengar dalilnya apakah berbunyi begini? Jika ada seorang nabi mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Memang begitu dalilnya? Kan tidak. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Paulus orang enggak? Orang. Mengaku enggak bertemu dengan Kristus di padang gurun? Mengaku. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Iblis di dalam dirimu itu kawan terlalu tua. Iblis dalam dirimu itu Kata sudah siapa terlalu iblis dalam diri tua. saya? Kalau begitu siapa yang mengajarin kamu? Siapa yang mengajarin kamu percaya kepada orang yang bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kan nasihat Yesus jangan percaya. Kenapa kamu pelintir percaya? Ayo. Yang dipertanyakan kami, apakah kami ini iman kepada Paulus? Loh, kata Yesus, kata Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bukan bertemu. Kamu jangan dulu melenceng situ. Jika bukan bertemu di situ, jika mengaku. Iya, kalau dia mengaku berarti dia dirinya sebagai nabi, sebagai Mesias, jangan kamu percaya. Di mana tertulis mengaku nabi? Di mana tertulis mengaku nabi? Di mana? Ini di mana? Coba bacakan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasar dan mujizat-mujizat. Ini ada nabi-nabi palsu ini kok. Ya, Paulus mengaku melakukan mujizat enggak? Paulus melakukan mujizat enggak? Enggak ada. Oh enggak, berarti Paulus tidak melakukan mujizat. Ini cobalah teman-teman ya, Anda mute dulu. Di mute dulu host orang ini. Lihatlah teman-teman, kenapa Yesus itu melarang murid-muridnya agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Karena orang itu pasti akan beleng-beleng. Orang itu pasti akan gimpe kepalanya. Orang itu pasti gepeng. Kepalanya akan miring.
Yesus itu tidak asal ngomong aja. Yesus itu utusan Tuhan. Ketika dia berbicara AA, kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di dalam bilik. Jangan. Kenapa Yesus melarang? Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan disesatkan sesat-sesatnya. Inilah yang terjadi sama saudara Dion. Inilah yang terjadi. Tengoklah orang Kristen itu. Perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka mengilahkan Yesus. Padahal ilah dari Bani Israel bukan Yesus. Tapi dia nyaman sekali mengilahkan Yesus itu. Kenapa? Karena sudah disesatkan. Makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan. Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan dijerat dengan tipu daya. Otakmu akan dilumpuhkannya. Pasti rusak otakmu. Tatanan otakmu itu akan dikerogotinya. Sehingga otakmu gak berfungsi lagi. Yang ada hanya percaya. Mimpi-mimpi aja yang ada. Keselamatan dijanjinya semu. Bagaimana mungkin Yesus melarang beriman atau percaya kepada Kristus yang datang setelahnya kalau tidak ada akibatnya yang fatal? Ini akibatnya. Mulai dari tadi suruh dilihat Matius 24, entah kemana-mana perginya. Kenapa? Karena dia sedang dalam penjara iblis. Iblis tidak menginginkan kemudian korbannya itu lolos dari cengkeramannya. Itu pasti. Shalom, selamat malam. Orang Kristen nih, ada pertanyaan enggak buat kami? Ada. Kata Yesus, ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, melihat Kristus di padang gurun menuju ke Damsik, kenapa Anda percaya? Paulus menuju ke Damsik. Iya. Itu kita percaya Paulus. Iya, kan Yesus menasihati, jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Ya, tidak semua, Pak. Loh, kok tidak semua? Mulai kan ngaco lagi nih, lebih parah lagi nih. Kan tidak semua harus yang Loh, di mana Yesus mengatakan tidak semua? Dia mengatakan, jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapapun itu. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Bahkan di dalam tafsir pun percaya Rasul Paulus loh, Pak. Ada di penulis. Nasihat Yesusnya apa, saudara? Islam juga percaya Rasul Paulus ada. Saudara, nasihatnya Yesus apa? Nasihat Yesusnya apa? Ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Itu adalah nubuatan untuk kita tidak boleh percaya. Kudus yang ada di padang gurun, Pak. Itu ini tidak boleh percaya Anda, ini akibatnya nih. Kenapa Yesus melarang? Kenapa Yesus melarang jangan percaya? Karena kalau kamu percaya, mulutmu itu akan seperti mulut ular. Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Lah, ente malah percaya. Berarti ente itu anti Yesus. Sebab ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Kapan Anda percaya, maka Anda akan dijerat oleh si Yesus palsu ini. Kristus palsu ini akan menyesatkan ente. Kan Yesus mengatakan, jelas itu kata Yesus. Sebab Kristus palsu dan Nabi palsu akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan. Nah, inilah kalian. Jangankan kalian, kata Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan. Apalagi kalian. Kalian siapa sih? Pak, itu kalau Bapak ayatnya ya. Jadi apabila orang berkata padamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Terus? Oh, lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, jangan kau percaya. Ini terus adalah kenapa? Sebuah nubuatan, Pak. Kok nubuatan? Jangan percaya kudus yang ada di padang gurun, Pak. Kok nubuatan? Kami tidak boleh percaya itu. Kok kami pula? Yesus di situ berkata kepada siapa? Yesus menasihati siapa saat itu? Pada kita semua orang percaya. Inilah saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara. Dia mengatakan kepada kita, inilah akibatnya kalau percaya kepada Kristus palsu. Pada murid-muridnya, Pak. Pada murid-murid Yesus, Pak. Nah, murid-murid yang dimaksud di situ siapa?
murid-murid yang dengar dong di Matius. Siapa di situ? 24 Siapa? konteksnya. Yesus sedang berbicara dengan siapa di situ? Ya, kita baca yuk konteksnya ya. Sebentar. Baca nomor 3-nya, baca supaya kamu sadar. Baca nomor 2 dan nomor 3, baca. Kita harus baca konteksnya, Yohanes 24 ayat 1. Konteks pula judul. Boleh kan Pak, kita harus ikut konteks dong. Harus teks. Ya, dan kamu konteks, baca Pak. dari nomor 1 coba. Sudah disiko dari Bait Allah, lalu pergi datang bersih menunjuk kepada bangunan-bangunan Nah, muridnya. Allah. Dia berkata, ya muridnya betul saja. Pak. Bukan Kristen kan? Saya setuju, murid-muridnya. Bukan Kristen kan? Loh, pengikut Yesus kan disebut Kristen, Pak. Kristus. Udah. Kang Santang, turunkan penipu ini. Turunkan. Turun. Saya lebih suka orang bodoh yang mau belajar daripada orang bodoh yang sombong. Kalau orang bodoh masih mau belajar, masih ada harapan. Kalau udah bodoh, sombong, ponga, berarti itu sudah setan itu dihadapi. Jelas-jelas di situ Yesus berbicara kepada muridnya secara pribadi. Di Bukit Zaitun loh. Muridnya datang. Guru, ya paman. Apakah tanda kedatanganmu? Aku datang nanti dalam bentuk manusia. Pada saat itu aku datang, tanda-tanda menyertaiku. Pertama, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya. Itu jelas dalilnya. Kapan kamu percaya maka kau akan disesatkan. Sesatnya apa? Kamu menganggap yang datang kepada dia itu adalah aku. Padahal itu bukan aku. Aku nanti datang ketika tanda-tanda itu menyertai aku. Apa itu? Matahari tak bersinar atau menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Karena itu bukan aku. Tuh kata Yesus tuh. Tapi kalian malah percaya. Apa akibatnya? Kalian membantah semua pengajaran-pengajaran Yesus. Seakan-akan kalian itu mengikuti Yesus. Padahal bukan. Yang kalian ikuti itu adalah Kristus. Yang jangan dipercaya itu. Coba lembutkan hati lah teman-teman. Lembutkan hati kalian. Gunakan akal untuk mendalami materi-materi Bible ini. Di dalamnya masih ada kebenaran. Kalau kalian dudukkan itu pada pondasi yang benar, kalian tidak akan sesat. Kalian akan sampai kepada Islam. Sekarang masalahnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian menggunakan dogma, doktrin. Pokoknya aku nggak mau percaya. Kata Yesus jangan percaya. Pokoknya percaya. Loh, gimana Yesus pun dibantai? Gimana orang-orang ini? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen mengatakan, enggak, aku harus percaya. Apa sih kalian ini? Yesus yang mengatakan jangan percaya, kalian bilang percaya. Yesus bilang jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Kalian mengatakan tidak, kami harus percaya. Gepeng. Ini kepala bocor halus kayak gini. Jelas-jelas perintahnya jangan percaya malah percaya. Jadilah Kristen. Kan nasihatnya jangan percaya kawan. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu Kristus dalam bilik, jangan, Jangan, jangan percaya, jangan percaya. Ulang lagi, jangan percaya. Malam Bang Juma, malam Bang Juma. Malam. Ya tadi ini saya dengar ya diskusi ini. Jadi saya membuktikan bahwa yang Paulus ke Damsik itu memang benar Yesus yang diketemu. Kata Yesus jangan percaya kok memang Yesus. Gimana sih? Saya baca dulu ayat ini. Jangan dulu ke ayat itu. Saya baca ini dulu ya di KPR 9 dulu ayat 17 ya. Ya. Ya, jadi di sini kan ya, Ananias ini adalah tokoh agama di Damsik. Jadi dia apanya Yesus? Apanya Yesus Ananias itu?
dengar, Ananias ini adalah tokoh agama. Iya, apanya Yesus? Kok tokoh agama, tokoh agama? Apanya Yesus? Dia ini adalah tokoh agama. Iya, yang mana yang diutus sama Elohim? Ananias atau Yesus? Dengar, ini pernyataan Ananias membenarkan Justru bahwa yang Yesus. datang ke Ananias itu Kristus palsu. Kamu dengar dulu. Apanya yang saya mau dengarkan? Sementara yang harus dipercaya itu Yesus, bukan Ananias. Itu menurut Yesus. Bukan Coba kau menurut baca Yesus. Yohanes 3. Coba Dengar kau dulu, baca ya. Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya? Yesus Dengar atau Ananias? Kau dengar dulu KPR 9. Saya tidak mau urus itu. Sekarang saya bertanya sama kamu. Yang mana yang harus dipercaya? Diskusi cuma dengar kamu aja, ngapain? Bukan saya akan mendengarkan kalau kau sudah baca, kau sudah jawab pertanyaan saya. Yang mana yang harus dipercaya, Ananias atau Yesus? Bengkak pusarmu kan? Kalau ditanya kayak gitu. Saya baca KPR 9:17. Saya tanya yang mau dipercaya menurut Tuhan. Karena kau tidak bisa baca ayat kamu ini. tidak akan binasa Karena kalau kau percaya kepadanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa Kalau yang harus saya dipercaya? baca ayat ini, Ananias kau atau mencret, Yesus? ya. Saya baca ayat ini kau mencret kau kalau saya baca. Kau baca itu sampai berjuta kali, kalau masih Ananias itu tak peduli sama aku. Ya, kalau saya baca mencret. Saya tanya dulu samamu sebelum kau baca. Gitu. Saya tanya dulu yang mau dipercaya Yesus atau Ananias. Nah, itu kan? Jangan sombong terhadap kebenaran, Bung. Jangan sombong terhadap kebenaran. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepadamu, lembutkan hatimu, saudara. Ya, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Yang minta. Maaf, Gurunda, saya kick Gurunda ya, karena nggak tertib dia. Oke. Ini datang-datang bawa Ananias. Jangankan Ananias, Paulus pendiri agamamu pun tidak akan kupercaya. Apalagi Ananias, bukan siapa-siapa. Murid Yesus juga bukan. Tokoh agama. Matamu suwe. Mana ada tokoh agama. Nggak ada cerita tokoh agama di sini. Tokoh sentral itu Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa pula yang tunggal itu? Ananias rupanya. Robek juga mulutmu nanti. Yang diminta percaya itu Yesus, bukan Ananias. Apa pula Ananias? Siapa pun Ananias itu? Penjual cendol? Yang mau dipercaya itu Yesus. Muhammad. Enggak ada. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Nabi Muhammad palsu? Di mana dalil? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dengar dulu. Kalau cuma ngomong begitu orang semua juga bisa. Dengar dulu lah, biar diskusinya enak. Saya tanya dulu yang benar kamu. yang mana? Ku tanya dulu, jawab dulu baru ku baca dalilmu. Percuma ku baca dalilmu kalau Ananias tidak lolos. Yang harus dipercaya Ananias atau Yesus? Kalau Yesus yang harus dipercaya, Yesus cuma mengatakan jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, Ananias mengaku bertemu dengan Mesias. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kedudukan Ananias dan Paulus itu beserta dengan pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos itu sama doang. Jangan percaya. Kamu yang sopan dong. Edukasi juga. Yang sopan itu ente kawan. Saya kan minta kepada saudara yang harus dipercaya Ananias. Saya jawab dengan KPR 9. Saya bertanya samamu. Tidak terima, bagaimana diskusi seperti ini? Saya bertanya kepadamu, bukan itu jawabannya. Saya sudah tahu KPR itu yang kau bawa itu KPR, saya udah tahu itu Ananias kan. Yang saya tanya bukan itu kawan, yang saya tanya yang harus dipercaya Ananias atau Yesus. Kenapa harus begitu pola pertanyaannya? Karena Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias. Ananias, ini Yesus datang. Dari mana kau tahu itu Yesus yang datang kepada Ananias? Dibaca dulu dong ayatnya. Dibaca saya dulu sudah tahu kan Yesusnya mengatakan. Kenapa kau tidak mau saya baca? Bahlul. Kan Yesus berpesan Bahlul dongo pemakan babi, anak Iprit. Kan Yesus berkata, kalau ada orang mengaku berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ya termasuk Ananias. Kalau dia mengaku bertemu dengan Yesus, ya nggak percaya dong gue. Emang lo aja yang gila sendiri.
Lah orang lagi bahas materi, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan aku. Lah Ananias mengaku bertemu, ya jangan percaya. Gitu aja kok simple. Inilah kalian sombong terhadap kebenaran. Apalagi yang kau mau bawa? Bawa lagi kita ke Wahyu. Ini Bang Sima, ada dalam Wahyu. Wahyu 22 nomor 18, nomor 16. Apa katanya? Akulah Yesus tunas Daud. Bintang timur gimana gini. Kan udah kubilang. Jangan kau percaya. Mau mengaku Yesus ke? Yesus, Yosos. Jangan kau percaya kata Yesus. Masa Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian sih? Emang kalian ini anak-anak bahlul. Dongok. Masa seorang Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian? Hah? Yesus mengatakan, kalau ada Tarsan datang, ada bom-bom datang, ada ini datang, ada setan datang, ada siapapun datang, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Maka kalau hanya modal Ananias, Anaius, anak Oos, anak Ous, anak Ius, Andrianus, Anus Bosok, tak ada itu. Nasihatnya jangan kau percaya. Inilah kalian. Masa lebih percaya saya ke Yesus daripada kalian? Gimana sih orang-orang ini? Makanya kurangi makan babi. Babi itu membuat kalian itu bebal. Kalian itu jadinya apa? Hah? Tak berak sana sini. Kalian itu membabi buta asal percaya aja. Padahal kan sudah jelas tuh nasihat Yesus ketika dia di Bukit Zaitun. Berdiskusi secara pribadi kepada murid-muridnya. Guru, ya paman, tolong dong. Apa? Buka rahasianya. Rahasia apa? Rahasia kedatanganmu. Oh, kamu tahu? Mau tahu? Mau dong. Nah, gini. Kalau aku yang datang, catat. Apa itu? Aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan meratap. Semua manusia di bumi ini akan melihat aku. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, aku diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Kalau aku yang datang, maka 1, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di sini, di sono, jangan kau percaya. Karena itu bukan aku. Kapan sih kalian mau sadar? Islam sudah ada di tengah-tengah kalian. Kalau dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam itu menyuarakan supaya kalian itu sadar, wajar. Sekarang kami sudah hadir, weh. Sambutlah tanganku ini. Iya. Marilah dengan mesra. Iya dong. Kasihku hanya untukmu. Iya. Hingga kamumu Allah. Asik. Masa mau kayak gini terus kalian ini? Jangan gengsi lah kawan. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Mau seindah apapun ajaran Kristus yang datang, tapi bukan aku, jangan kau percaya. Mau sebaik apapun dia, mau sehebat apapun dia, sehebat apapun mujizat-mujizat, jangan kau percaya. Jangan. Memang kami sebab kau akan disesatkan. Nah, kalau Anda percaya, tidak percaya, kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Paulus kan bukan Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Nah, silakan. Boleh saya jawab gini. Silakan. Saya jawabnya gini. Soalnya gini loh Bang, gini. Mesias kata ini yang ketemu Rasul Paulus itu nggak mengajarkan kepada Paulus menerima wahyu untuk bisa menggauli setiap perempuan yang dia inginkan, Bang.
tidak mengajar mengawini bocil. Paulus mengatakan Bang, segala sabar dulu, sesuatu saya jawab boleh. dulu. Dengar Iya, dulu, saya Bang. bantah. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau dipenghambakan. Kau bukan lagi hamba. Kalau kau bukan lagi hamba, berarti kau siapa? Kalau kau bukan hamba Tuhan, kau siapa? Kau Tuhan. Sebagai Tuhan kau bebas gak? Bebas. Sekarang apa yang haram di agama Kristen? Ada? Ada yang haram di agama Kristen? Ada? Hah? Ada? Ada nggak? Ada kaki meja. Jawab cepat. Kulempar baskom nanti kau. Apa yang haram di Kristen? Tunjukkan dalilnya. Coba Satu aja. Perintah Allah itu. Itu sudah dibatalkan itu, koclok. Jangan berzina. Jangan berzina itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan kau jilat-jilat lagi orang yang sudah dibatalin. Kau jilat lagi. Injil apa? Lagian itu kitabnya Yahudi, bukan kitab kau. Susah kalian itu. Siapa? Kata siapa? Ya kata yang punya kitab lah. Apa? Siapa? Ulangan 33 nomor 4. Taurat Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Emang kalian Bani Yakub? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Enak aja lu pakai hukumnya orang. Kalian memang itu perampok. Kenapa? Kenapa? Kenapa demikian? Itu boleh. Itu di Paulus tuh. Jangan lagi kau mau diperhambakan sebab kau sekarang bukan hamba. Gini loh Juma. Kalau seandainya si Rasul Paulus mengatakan menerima wahyu, menerima wahyu supaya bebas menggauli setiap perempuan yang keinginan, berarti dia itu sesat itu. Nah itu dalam agama Paulus itu. Ada. Kutunjukkan dalilnya. Kutunjukkan dalilnya. Rasul Paulus itu gini loh. Kutunjukkan dalilnya. Kutunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya. Paulus membolehkan kemudian memburit, menggauli kucing, ayam, sapi, biawak. Mau kutunjukkan dalilnya. Mau? Hah? Tuyul? Ngomong seenak perut. Baca Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari penghambaan. Tuh. Lempar juga panci muka kau nanti. Ngomong seenak perut. Kau kalau kebencian asal bicara, kau belajar dulu. Pakai itu mukamu. Ada ndak yang haram di gereja? Ada. Minum, makan di sana. Laki sana sama laki dinikahkan. Sama binatang aja kalian ngembat kok. Banyak cerita kau pijak juga mulut kau nanti. Ngomong asal kebencian aja. Ngomong itu pakai akal, pakai dalil. Bang Juma. Apa lagi? Kamu kok ngomongnya kayak orang kesetanan gitu loh. Padahal enggak loh. Ada manusia biadab mengatakan menerima wahyu. Bang Juma susah diterima kata-katamu dengan gaya. Manusia biadab apa? Kalau seandainya kau tunjukkan negara mayoritas Islam atau negara mayoritas Kristen penyakit AIDS itu. Hei, Bahlul. Udah dibilang di Kristen itu nggak ada aturan. Aku mau tanya sama kalian yang Kristen yang ada di sini. Iya, berapa batasan usia dinikahkan dalam Kristen? Perempuan. Berapa batas usia wanita perempuan bisa dinikahi? Jawab. Kasih dalil. Ya, kenapa harus dibatasi? Berarti kau bisa menikahi anak usia 1 hari kan? Ya, kaulah itu. Bukan seperti itu. Mana dalilmu? Syarat sah nikah dalam Kristen apa? Apa? Syarat nikah. Iya. Dalil. Dalilnya kenapa? Ada. Kenapa? Agama Kristen itu sama seperti hewan, tidak punya aturan asal kau tahu. Jadi di Indonesia ini kalian itu kayak ada aturan karena kalian niru-niru kami. Di Kristen itu nggak ada nikah itu, yang ada kawin.
kamu suka aku suka kamu, kita sudah punya anak, suami istri lah kita. Adapun acara nikah-nikahan itu cuma niru-niru Yunani tuh. Gak ada, coba kau tunjukkan di mana prosesi pernikahan di dalam Bible. Tunjukkan. Ya apa pentingnya itu proses itu? Ya makanya kalian seperti binatang, kan salah aku bilang. Kok seperti Lah, kalau tidak seperti binatang, mana proses pernikahan di Kristen itu, mana dalilnya? Enggak, dalilnya apa? Kalau udah ada Dalilnya prosesi apa? binatang, kalau ada prosesi Udahlah, bukan binatang kembali gitu. kepada tema, saudara-saudara. Iya. Kembali kepada tema. Ketika Ya, Yesus apa tuh? mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, Iya. jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Ya emang dikatakan jangan percaya kepada Paulus. Lah, orang kan Paulus itu? Ya orang. Nah, terus? Ya terus nggak ada dikatakan nggak percaya sama Paulus, kan dikatakan bukan Paulus. Kan orang. Iya. Inilah kalian. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, kata Yesus, jangan Bukan kayak percaya. gitu bacanya cuma. Bukan kayak gitu. Mulai. Jika orang mengaku dirinya sebagai nabi dan sebagai Dari mana Mesias, kau tahu Tidak itu ada Paulus? dalilnya itu. Udah si Dion ini diturunin dong. Dari tadi dia pura-pura Ini gila. Kamu turun. Kau ke Bukan gereja gila, colok memang. pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau gila memang kau. Dari tadi kau dikasih hati, makin menjadi-jadi. Dari mana dasarnya itu Paulus, Bang Juma? Matius 24 itu mengatakan, Iya. jadi apabila ada orang berkata ada Iya. Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Iya, nggak masalah di situ, Nah. kita nggak. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa kamu percaya? Di mana dia ketemu? Lah kan di padang gurun itu siapa? Yang ditemui di padang gurun itu siapa? Mesias atau Padang bukan gurun. itu? Padang gurun mana? Paulus di padang Ketika gurun dia mana? ke Damsyik, Iya, itu padang gurun. iya padang gurun lah, makanya kau belajar. Iya, aku belajar itu bukan padang gurun. Kalau padang gurun, Iya, nggak tahu padang gurun. kalau Damsyik menuju Damsyik itu padang gurun, apa yang akan menjadi taruhanmu? Kok kalau? Kok pakai kata kalau? Ya kalau itu padang gurun. Iya, kenapa harus pakai kata kalau? Berarti kamu Ya berarti ragu-ragu. kamu bohong. Karena jelas Damsyik Kau yang itu bohong adalah pakai padang kalau. gurun. Ya karena dalilnya ada. Kalau Damsyik itu adalah padang gurun. Makanya kau belajar. Jangan kau hanya Kristen. Poten itu enggak ada ilmu. Dari tahu. Iya memang betul. Betul memang. Gak ada ilmu Kristen itu. Bukan Kristen namanya kalau ada ilmu tentang Bible ya. Woi, jangan dimati-matikan, jangan di-mute. Sekarang kalau ada dalilnya menuju ke Damsyik itu padang gurun, gimana? Kenapa pakai kalau? Dalilnya Karena apa ada dalilnya. Apa dalilnya? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Iya, apa? Sebut. Bilang aja kok nggak tahu. Iya, aku kan. Ya sebutlah kau yang buka dalil. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Iya. Ya apa lagi? Paulus bertemu dengan Itu kepada Paulus Mesias. itu. Oh, Halo? semua kan ini kok jadi pengorok semua ya. Kamu ini kok diskusi Bible nggak ngerti, asal ngomong aja kau. Memang di sana itu, memang di sana itu ada batu kali gitu loh, pebukitan kayak Indonesia gitu, ada pohon-pohonan gitu. Padang gurun di sana bro. Itu dugaanmu. Terus di sana apa? Kali. Iya enggak. Oh kali Malang di sono, bukan cuma kali. Ngapain kau Padang gurun. Hei, saudara, Yesusnya berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Iya. Kepada muridnya Yesus berpesan. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya itu betul itu, jangan dipercaya. Nah, terus kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Kan tadi katanya dia berpesan kepada muridnya. Kan? Halo?
Iya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan dipercaya. Ya, terus kamu kenapa percaya? Ya kan itu bukan Paulus yang dimaksud. Dumpala. Bukan pula Paulus yang dimaksud. Jadi yang memang bukan. Apa alasanmu mengatakan bukan? Enggak. Kau dulu nuduh palsu itu, nuduh Paulus itu dia yang dimaksud, apa dalilmu? Kan jelas apabila ada orang berkata dia melihat Mesias atau bertemu Mesias di padang gurun. Iya. Jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun enggak? Bukan di padang gurun. Lalu di mana? Jalan ke Damsik. Lah, Damsik tadi saya sudah bacakan. Damsik itu padang gurun atau bukan? Itu kota Jakarta itu dulu hutan. Kalau zaman sekarang bukan hutan lagi. Lampu merah aja deh. Dompala. Mending kau ke gereja, perotin celana pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Tahu nggak? Kalau udah keluar kata-kata kotor itu menandakan argumennya lemah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya berhadapan dengan orang gila pembohong, nggak masalah. Bunda Mila naik, Bun. Saya nggak peduli kalian ya. Kalau saya sudah kasih materi yang sangat sederhana, hanya minta kalian itu jujur. Kalian kan selalu mengatakan di Islam itu boleh berbohong 3 hal. Cuman 3 kan di Islam. Selebihnya kalian yang ambil kan. Ada berapa angka di dunia ini? Dari angka 1 sampai triliunan. Cuman 3 diambil Islam. Selebihnya kalian semua. Semua yang ada dalam agamamu itu semuanya dusta dan kebohongan. Ini sederhananya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Bilang pula Damsik bukan padang gurun. Dalilnya sudah kuturaikan. 1 Raja-Raja 19:15. Damsik itu padang gurun. Bukan padang gurun. Lalu apa? Kota metropolitan rupanya. Ada kereta api di sana, kereta listrik. Katanya tadi di Jakarta dulu kan nggak begini, hutan katanya gitu. Ya lebih parah dulu berarti. Abad pertama Damsik itu masih padang gurun. Kau pikir di sana ada warung kopi? Banyak warkop. Inilah kalian saudara-saudara. Jangan-jangan di sana dulu ada bolangi banyak, rumah hobi. Selamat pagi. Ya pagi. Apa nih? Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Benar. Kenapa Anda percaya kepada orang yang bernama Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Yesus, Mesias dan Mesias itu apakah paralel? Ya iyalah, lalu siapa lagi yang dimaksud di sana? Yesus itu orang yang manusia yang dilihat orang. Waktu itu Mesias itu yang diurapi. Mesias itu artinya apa? Indomie. Mesias itu artinya yang diurapi, itu gelar. Iya. Nah, apa hubungannya? Waktu Paulus siapa yang datang, tanya? apakah dia mengatakan aku ketemu Mesias? Enggak, logikanya. Biar ku bacakan. Iya, silakan. Ayat yang mana Anda ambil? Silakan. Matius 24. Oke, itu perkataan Yesus. Iya, kepada Bani Israel. Nomor 23 sampai 26. 24. Sebentar saya bacakan. Matius 24. Ya, 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke, sekarang ada hubungannya dengan Paulus mana? Ayat mana Anda ambil? Jangan so intelek tapi otakmu nggak berfungsi ya kawan ya. Iya. Yakinkan dulu otakmu berfungsi. Udah nggak usah. Oke. Curhat. Kalau ada Curhat yang ke Mama Dede. Ya. Udah kamu turun. Sebelum keluar mulutmu turun. Langsung ketahuan. Turun. Nah. Jadi teman-teman yang Muslim saya tanya, kalau Anda mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus,
Habis itu Anda laporkan ke Kristen. Yang ada dalam benak saudara-saudara Kristen pemakan babi ini siapa? Bom-bom atau Yesus yang Anda temui? Gimana? Kalau ada di antara kalian mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, lantas Anda laporkan ke Kristen pemakan babi, yang ada dalam benak mereka, misalnya Bunda Rahma bertemu dengan si Cuplis yang barusan turun. Bos, saya ketemu Mesias loh. Dalam pikiran dia itu Yesus atau bom-bom? Bom-bom. Hah? Kok bisa jadi kayak di gini? pikirannya dia percaya bahwa itu Yesus. Jangan diputar-putar Bunda. Ya jelas dalam pikirannya dia itu adalah Yesus. Ya. Apabila kemudian kita berbicara Mesias, maka yang nampak di otak mereka ya Yesus. Jadi tidak perlu disebut namanya Yesus di sana. Kan sudah dikatakan apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, maksudnya mengaku bertemu Yesus. Yesus itu yang dimaksud. Kok lari kemana-mana si Bahlul? Karena di perjanjian baru hanya Yesus yang digelari Kristus. Lagian juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Kristus itu aku itu Kristus, Yesus itu Kristus, Yesus itu aku itu Mesias. Memang dompal Kristen ini. Diajak diskusi baik-baik, malah pura-pura gila. Kan Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, maksudnya Yesus lah, di situ yang dimaksud. Memang ada Mesias lain? Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya sebab Yesus palsu. Itu maksudnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa Kristen percaya? Apa jawaban Kristen? Silakan kita dengarkan. Tidur. Akang ada Bunda Mila di bawah tuh, mau naik. Jadi mereka itu pura-pura on ya. Padahal udah jelas di situ nomor 26. Intinya kalau Oten itu diskusi ya, aku simak dari tadi, bukan sebenarnya melawan Banjuma. Tahu nggak dia lawan siapa? Yesus. Ya itu yang dia lawan. Yesus yang lawan. Yesus. Mereka ini anti Yesus, anti Kristus. Mereka lebih percaya kepada Kristus palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lebih percaya Kristus palsu daripada Yesus yang asli. Yesus aslinya mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu. Iya, memang kami nggak percaya itu. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya, karena yang dimaksud bukan Paulus. Dari mana kamu tahu kalau yang dimaksud bukan Paulus? Sementara Yesus mengatakan, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Iya. Terus kenapa kamu percaya? Dari mana kok bisa diarahkan ke Paulus itu? Lalu siapa? Kan orang. Paulus yang bukan orang. Udah berubah sapi rupanya Paulus itu. Iya, tapi bukan dia orang, tapi bukan dia yang dimaksud. Tidak ada pengecualian dari Yesus. Tidak ada. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Berarti kalau bukan aku datang, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Makanya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus kalau tidak ada tanda-tanda tersebut. Nah sekarang tanda-tanda itu, yaitu tanda yang mengelilingi Yesus ketika ia datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang.
Apakah sudah ada? Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa kau percaya kepada Paulus? Itu yang dimaksud kedatangan kedua kali secara fisik. Murid Paulus ini. Emang Yesus pernah mengatakan dia datang tanpa fisik? Kenapa pernah? Kenapa harus dikatakan dulu saya mau datang dengan tidak berfisik? Kan dia mengatakan sendiri, demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Ya, kelak, berarti dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia, sebagai manusia. Jadi kalau bukan sebagai manusia, jangan kau percaya. Kan itu dalilnya. Gak ada dibilang sebagai, kalau datang bukan sebagai manusia, gak ada dibilang seperti itu. Kan dia mengatakan kalau ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Memang kami gak percaya kalau ada yang bilang ada Mesias di sana. Paulus, kenapa kamu percaya? Iya, saya percaya karena kan perintahnya jangan percaya. Iya, kalau sama orang yang memberitakan yang palsu kami gak percaya. Loh, kan perintahnya jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Percaya sama siapa? Orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Di padang gurun? Iya. Siapa itu yang dimaksud? Ya siapapun. Ya siapa yang kami percaya? Kan gak ada yang kami percaya. Yang Paulus kamu percaya? Ya Paulus kami percaya. Iya, kan perintahnya jangan percaya. Robek otak kau kan? Bukan robek. Kan perintahnya, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? Kepada? Ya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus kan? Dari mana kau tahu bertemu dengan Paulus di padang gurun? Lalu yang ditemui di padang gurun itu siapa? Siapa? Gak tahu siapa yang bertemu di padang gurun. Lah Paulus semua itu siapa dia temui? Ya Yesus. Iya. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Baca nomor 23. Kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Di sana sini percaya, di mana dimanapun. Pokoknya mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Kenapa kamu percaya? Dimanapun atau di padang gurun? Itu data nomor 25-nya, nomor 26-nya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau percaya? Enggak, dimanapun atau di padang gurun. Dia mengatakan di data nomor 23-nya, dia tidak mengatakan di padang gurun, Cak Ayu. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Ya saya percayalah sama Paulus, dia itu. Berarti kamu tidak percaya Yesus, kamu percaya kepada Paulus. Saya percaya Yesus. Saya kalau Yesus Paulus. Lalu kenapa kamu percaya kepada Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya. Kan perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Perintah siapa? Jangan percaya. Perintah Yesus. Tunjukkan dalil. Matius 24 nomor 23. Yesus jangan percaya kepada Paulus. Orang yang mengaku bukan Paulus yang dimaksud. Orang Paulus ini orang bukan? Iya, orang Paulus. Kata Yesus jangan kau percaya. Bukan Paulus yang dimaksud. Dari mana kau tahu bahwa bukan Paulus? Sementara dia mengatakan jika ada orang yang mengaku bertemu dan mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, kenapa kamu percaya? Ya apa? Ya memang kami gak percaya sama orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Terus kenapa kau percaya Paulus? Ya saya percaya, gak ada larangan percaya sama Paulus. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Gak ada Yesus bilang jangan percaya ke Paulus. Orang, Paulus itu bukan orang, sudah jadi setan dia rupanya. Orang, Paulus itu iya, orang. kan Yesus mengatakan jangan kau percaya orang yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ya, perintahnya jangan itu. percaya. Ya kan clear itu apa yang dipercaya. Ya, terus kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya kan nggak ada orang yang bilang jangan percaya. Yesus nggak ada bilang jangan percaya kepada Paulus. Tapi kan Paulus mengatakan orang Cak Kangkung. Perintahnya jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu perintahnya.
Paulus gak ada bilang ada Mesias di sana, ada Mesias. Lalu yang ditemui dia siapa? Yesus. Itu lucu ente ini. Lucu ente. Yesus Mesias bukan? Yesus Mesias Kristus. Nah itu dia, kau tahu. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ya, terus kenapa kamu percaya Paulus? Ya, dari tadi saya bilang kan gak ada itu di perintah jangan percaya Paulus. Ya udah kau turun, kau ke gereja seperti biasa, buka celam pendeta, jilat biji pelernya biar kau waras. On semua ya bahasa Indonesianya ya. Udah terlanjur Kristen kalian. Sebenarnya kalian itu malu kalian itu malu semalu-malunya. Kalian itu sebenarnya udah tahu, udah paham, udah ngerti sebenarnya kau itu. Cuman karena udah terlanjur hati kalian tertutup, summu bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu itu sudah dibutakan oleh Tuhan. Kenapa? Ya itu dia. Otakmu kau pensiunkan nafsu semua aja yang kalian pakai. Gak malu kalian ditertawakan umat Islam. Begini pola agama kalian. Gak malu. Bangga kalian itu melawan Yesus. Bangga. Hah? Yesus mengatakan jangan percaya, justru kalian percaya. Bangga kalian itu mempertontonkan ke umat Islam. Ada 3.000 umat Islam di sini yang nonton kalian loh. Saya berdalil. Yesus mengatakan jangan percaya. Kalian ada aja. Oh itu kan bukan Paulus, tidak disebut Paulus. Tapi kan orang. Paulus kan bukan monyet. Dia kan orang. Dalilnya jangan percaya ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Dan itu nasihat Yesus bukan kepada kalian kan? Itu kepada angkatan pertama yang ada di Bukit Zaitun. Murid-murid yang dikatakan jangan percaya. Makanya mereka tidak percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa kalian percaya kepada Paulus? Sedangkan murid Yesus tak percaya. Itu kan yang dimaksudkan Mesias palsu, kan pengecualian. Paulus kan tidak. Inilah kalian nggak malu gitu, nggak malu ditonton banyak orang, nggak malu, nggak malu. Lebih bagus anak TK, lebih jujur daripada kalian, nggak malu. Udah sekolah SD, SMP, S1, S2, S3, S5, S-tontong, S6, ngaku anak Tuhan tapi otak nggak ada. Gak malu kalian gitu, gak malu? Pertontonkan kayak gitu-gitu. Harusnya apa yang kau lakukan? Ya Bang Suma ya, saya kok baru sadar ya. Benar ya kan larangannya. Jelas, jangan kau percaya. Tapi kok kami percaya ya? Waduh gak benar ini Bang Suma. Izinkan saya belajar dulu Bang Suma. Betul ini Bang. Ini dalilnya betul terus begini loh. Terus kenapa kami percaya ya? Kan Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Habis itu dia menulis 13 buku. Habis itu sebelumnya dia tidak pernah menulis buku. Begitu mengaku bertemu Mesias, dia kok ada 13 buku ditulisnya. Dari mana ilmunya ini? Ya Bang Suma, saya pelajari dulu ya. Ini enggak, mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini. Semakin membenarkan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuksirun. Kasihan kalian itu, kasihan. Terima kasih, aku udah dinekan. Aku menarik ini. Bahannya ini. Coba. Anda jangan mengaku kalau ada orang yang mengaku Mesias. Kan itu jelas banget. Terus Paulus mengaku. Ada. Saya udah pernah dengar juga ada. Terus Paulus mengaku. Terus Paulus mengaku. Perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Nah itu memang kaum pagan seperti itu. Sementara Yehosuanya aja itu dikafanin. Sekarang saya tanya deh Bang, abang jujur deh. Kalau Yehosua atau Nabi atau Isa, kita lihat ciri-cirinya, kita tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri dia itu dia sunat, dia berpuasa, dia nggak makan babi, dia kalau doa sujud. Habis itu dia apa lagi? Berpuasa udah, jenggotnya panjang. Habis itu emaknya kerudungan. Kira-kira Yehosua kalau tinggal di abad sekarang, abad 21, dia Muslim atau Kristen Bang? Ya Muslim lah secara fisiknya. Nah, kita mendeteksi apa-apa dengan ciri-ciri gak sih Bang? Iya.
Ciri-ciri Saya ngelihat ini benda apa ya? Contoh jam, ciri-cirinya berdetak, nunjukin waktu. Itu ciri-cirinya, makanya kita bisa mengidentifikasi itu sebagai jam. Ya sama kayak Yosua, kita lihat si Yosua ini dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu dia berpuasa, dia sunat, janggutnya panjang, emaknya kerudungan, dia kalau doa sujud. Kira-kira nih dia muslim, dia ke masjid apa ke gereja nih? Dia juga lahirnya di padang gurun kan. Di kuburnya dikafanin. Iya. Udah jelas kan sebenarnya. Udah jelas semua sih sebenarnya itu. Di depan mata saya sudah kelihatan jelas itu. Tapi tiba-tiba ajaran pagan Romawi, Yunani, berbahasa Yunani, nulis kitab, menceritakan soal digantung-gantung, nebus dosa. Sementara nabi-nabi sebelumnya nggak pernah menceritakan soal dosa waris dan seterusnya. Iya. Bisa-bisanya orang kayak dulu begitu lagi. Putar-putar gitu. MLM bang. Karena ada keuntungannya kan. Kalau contoh saya nih bang, saya di sini. Saya ada nggak untung saya bang masuk Islam ada nggak? Gak ada. Malah buang waktu saya di sini. Iya. Untung buat saya itu nggak ada. Tapi kalau ada orang di luar sana, ngomong di luar sana, yang mau masukin abang daftar ke gerejanya atau daftar ke ininya itunya, ada untung nggak untuk mereka? Ada. Ada dong. Nah. Jemaat, kolekta, semuanya. Biaya pembangunan ada tuh bang. Bahkan kalau bisa berebutan jemaat gitu. Karena makin banyak jemaat, makin banyak biaya pembangunan ataupun akomodasi anggaran rumah tangganya gitu. Iya. Biayanya. Gitu. Itu fakta. Iya kan? Iya. Karena saya betul, berasal dari sana nih. Saya berasal dari sana. Ya. Banyak sekali itu persembahan-persembahan seperti alokasi untuk parkiran, anak muda, anak kecil, Natal, Paskah. Ini kalau kita berbicara materinya ya, mohon maaf ya Nye. Kalau berbicara materi secara rasional dan kasar, barbar ya. Justru kalau Anda masuk Islam, terus ada kewajiban kami, di saat Anda sulit, ada kewajiban sesama muslim itu untuk membantu. Secara kasar, barbar, secara kasar, jangan lihat dulu nilai sisi apanya, secara negatif. Rugi nggak kalau dibantu? Ada nggak nilai materi yang harus keluar dari kami? Ada nggak? Entah itu ide, perkataan, waktu, materi. Ada nggak? Harusnya seperti itu. Makanya tidak ada keuntungan kami. Gitu. Karena keuntungan yang mutlak itu ada pada dirimu. Apa itu yang ada pada dirimu? Satu, Anda mendapat kuncinya. Kunci apa itu? 2 kalimat syahadat. Dosamu yang sejasad itu dihapuskan. Untungnya hanya kamu. Kami hanya meminta kepada kamu. Doakan kami. Terserah kau mendoakan atau tidak. Itu hak batin kamu. Hak dirimu gitu. Hanya itu saudaraku. Ya, jadi itu kembali kepadamu, tidak ada paksaan. Betul yang dibilang Bang Fandi tadi, belajar ya, pergi sama Bang Juma gitu. Silaturahmi aja, bukan dipaksa Anda harus masuk, nggak ada itu. Takut sampai kalau sudah silaturahmi, mending tanya-tanya aja dulu. Kalau saya di Makassar, itu saya panggil kau sama-sama dengan saya ke Bang Zuma. Tapi karena saya masih di Kendari sekarang, kau jalan-jalan lah, nanti kau DM nomor WhatsAppmu, kau jalan-jalan ke rumah Bang Zuma. Jalan-jalan aja. Jauh dulu, Bang. Takut saya. Sulit ya Bang itu Bang Juma. Topik ini. Satu-satu aja naikin okten. Jangan kau percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau aku datang besok. Perintahnya jangan percaya, kok malah percaya. Baru aku pengen interaktif sama penonton. Contoh misalnya nih, Bang Juma lagi nyantai di Bolangi, di Makassar nih. Lihat kan ya, datang si Bom si Edi sama si Irka. Wih, aku ketemu Bang Juma di Jakarta. Lagi sedang berselancar di Ancol kan gitu ya. Kata Bang Juma, apabila ada orang mengatakan mengaku ketemu Bang Juma di Jakarta, jangan kau percaya. Jangan kau percaya.
Datang Edis sama si Bom Bom, ketemu sama, dipercaya semua sama dia. Nah itu. Padahal perintahnya jangan percaya. Jangan percaya. Ya kalau kita sih Muslim ya nggak percaya lah, orang bangun juga udah ngomong jangan dipercaya. Ya kayak gitu juga Yesus, jangan percaya. Kalau ada orang mengaku ketemu aku di padang gurun, datang Paulus ketemu, datang Oten percaya, berarti lawannya adalah Yesus, temannya adalah Paulus, kita sebagai pendamai gitu doang. Ya elah, ten. Ada aja. Mudah-mudahan ini pada ikut lagi ke sini nih. Mana si Akang ini? Akang, naik Kang. Halo. Ayo, yang baru naik, ayo mau disampaikan. Alek. Iya. Tema Alek, Lek. Bang. Temanya apa? Lek. Halo, abangku, temanya apa, Bang? Suaranya kecil, Bang, mendem. Kecil, Bang, suaranya. Temanya apa ini, abangku? Sampean Muslim ya? Kristen? Gimana? Anda Kristen apa Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Temanya Banyuma tadi apa? Kristus palsu. Emangnya Paulus ketemu Yesus? Dia ngaku bertemu. Di mana? Injil berapa, Bang? Di Kisah Para Rasul 9 ayat dan Kisah Para Rasul 22. Itu enggak ketemu. Lalu apa itu? Itu seperti dia didatangi oleh cahaya, bukan ketemu dengan fisik. Nah, justru karena itu bukan Yesus, Bang. Bukan Yesus. Nah, Yesus itu memang berupa cahaya atau Yesus itu anak manusia? Yesus itu dia sudah mati kemarin itu naik ke surga, terus dia mendatangi Paulus dengan bentuk cahaya, bukan dengan keadaan fisik gitu. Nah, kata Yesusnya apa? Kalau ada yang mengaku bertemu aku, kata Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ketemu dengan fisik. Loh, tidak ada diceritakan ketemu fisik. Dia mengatakan jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu dalilnya. Kalau ketemu itu apa maksudnya? Dasar ketemu itu apa? Tidak ada dikatakan ketemu. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Karena itu nasihatnya. Iya, itu ditujukan kepada Paulus, enggak kan? Loh, siapapun yang mengaku bertemu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kok ada pengecualian sih? Terus Paulus mengaku dia ketemu Yesus gimana dalilnya? Kan dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bahkan dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dia bertemu. Mana ayatnya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Silakan. Ya. Galatia 1 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ngintil Bang Rumah terus, Bunda. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, silakan Anda baca. Maaf Bunda, Bang Andi bikin targetnya paus dong Bang Andi. Ya Bunda. Kenapa? Bikin yang di atas yang paus 1 atau apa gitu. Iya. Ya. Halo. Iya, halo. Galatia 1 ayat 1. Iya.
dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Nah, tuh dia jadi rasul. Dia jadi rasul karena dari Paulus, dari Yesus Kristus. Nomor 11-nya, Bang? Galatia berapa? Galatia 1 sama, tapi nomor 11 dan nomor 12-nya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberikan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Salahnya di mana? Ayo. 13 buku dia terima Paulus dari Yesus. Berarti dia berinteraksi dengan siapa? Dia kan bukan ketemu secara fisik, abangku. Iya, tapi dia mengatakan ada Mesias kan? Dia mengatakan ada Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu apa yang ada di benak saudara ketika ada kemudian interaksi antara Yesus dengan Paulus dengan pola seperti itu? Nah, itu yang urusan Paulus dengan Yesus gitu loh. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan apa? Kalau ada orang yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Betul? Iya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu? Yang mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa Anda percaya? Emangnya Paulus di situ mengaku-ngaku orang kalau dia ketemu Yesus? Dalilnya di mana, Bang? Lalu Injil yang dia baca. Alamak. Paulus itu utusan siapa menurut saudara? Sebentar, ini masalah pertemuan Yesus dengan Paulus kan? Iya, kan Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Kok iya. Masalahnya, abangku, emangnya Paulus ada menyatakan kalau dia itu ketemu Yesus sama semua orang. Sekarang Paulus ini utusan siapa menurut saudara? Siapa yang mengutus Paulus ini menjadi rasul? Simpelnya aja, emangnya Paulus ada mengaku? Saya tanya dulu, dari mana Anda tahu kalau Paulus itu utusannya Yesus? Dari mana? Tanyanya tadi kan Yesus ketemu Paulus, nggak usah lari abangku. Saya hanya udah, kamu turun, kamu dibawa. Kamu mempergila dirimu sendiri. Aku nggak suka berdiskusi dengan orang sombong yang bodoh, bahlul. Anda turun. Kamu turun di bawah. Kamu ambil kelapa tua, kamu parut sambil cuci pakaian, dengarkan musik. Jangan di sini. Kalau Anda mau diskusi dengan jujur pakai otak, baru di sini. Kalau cuma pakai congor, jangan di sini. Udah. Ya udah, saya diam. Oke, kau ngomong. Bang. Tadi kan abang mengatakan bahwasannya Paulus turunkan. Makanya Paulus ada mengaku sama orang, simpelnya kan begitu. Masalahnya kan Paulus nggak ada mengatakan sama orang, menyatakan bahwa dia ketemu sama Yesus. Bang, tahu nggak siapa yang menulis itu pertemuannya? Itu si Lukas, si keseparat rasul. Siapa Lukas? Lukas itu orang Yunani. Ini orang Yunani. Penulis yang lain tidak mengisahkan pertemuan ini. Si Lukas ini adalah tabib pribadinya si Paulus, teman dekatnya, menemani dia dalam bilik penjara. Nah, kenapa? Ya ada persekongkolan. Yang mengisahkan pertemuan pengakuan dia ketemu Yesus di padang gurun itu di perjalanan ke Antioquia, nah itu si Lukas. Gak ada yang lain mengisahkan. Nah, karangan-karangan si Lukas inilah yang mendasari keimanan Kristen. Dari pengakuan si Paulus dan tulisan si Lukas ini melahirkan 13 surah-surah Paulus. Itulah pengajarannya yang kalian imani. Nah itu Bang. Oke Bunda, sebentar ya. Tadi kan meluruskan ketemu gitu loh. Sedangkan pada saat kejadian
Paulus dan Yesus itu bukan ketemu secara fisik. Dan juga ada juga dia hanya mendengar perkataan Yesus. Dia hanya mendengar. Termasuk teman-teman Paulus pada saat itu ada mendengar juga suara itu. Tapi tidak melihat seorang pun ada di situ. Intinya bukan pengakuan. Maju selangkah aja deh Bunda, gini aja deh, Lek, biar nggak stuck di situ ya. Menurut kamu bro, ajaran Paulus sama ajaran Yesus itu sama atau enggak? Gini, coba dibuka aja dulu. Aduh. Udah stuck di sini bang, abang nggak bisa berkelit lagi, udah stuck di situ, pindah lagi aja udah, maju selangkah toh, gimana? Bisa nggak maju selangkah? Bisa nggak bang Alek maju selangkah dikit? Tinggalkan itu karena nggak bisa juga. Ada dua hal yang berbeda. Satu mengaku ketemu, Yesus berkata jangan percaya. Anda nggak bisa kemana-mana, harus percaya salah satunya gitu loh. Anda menjawabnya juga muter-muter toh. Begini. Kan itu kesimpulannya dari tadi. Begini, coba abang baca aja dulu deh. Abang yang baca, kita udah tamat bacanya, udah sering-sering. Anda yang nggak punya Bible loh. Anda nggak pernah baca Bible loh. Orang abang itu membacanya setengah. Oke, saya baca ya. Oke, saya ulang kalau begitu saya mundurin ya. Woi, Masya Allah. Bunda Mila, Alhamdulillah, Barakallah, Bunda Mila. Maka termengulang. Jadi gini loh ya. Temannya perjalanan. Udah. Kan gini, Yesus berkata nih dengerin ya. Jangan kau, apabila ada orang berkata, ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di bilik, ketemu Mesias ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Maksudnya data ini apa bang? Dipercaya atau tidak? Bang? Susah juga kan, diulang ya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu Mesias ada di sana atau ada di bilik atau ada di padang gurun, jangan kau percaya. Menurut Yesus, kalau ada orang ketemu dengan Yesus, percaya atau tidak? Ya nggak usah. Susah kan bahasa Indonesia mau bro? Begini. Ya, gini lo jawab dulu, ini data. Menurut Yesus, percaya atau tidak? Ya jangan percaya. Ya susah lah kau, karena data kau nggak kau lawan datamu. Lah, itu kan jelas dia. Apa saya ulang bahasa Indonesianya lagi? Coba sama netizen deh yang di bawah yang pintar bahasa Indonesia. Teman-teman, apabila Yesus berkata, apabila ada orang mengaku ketemu Mesias ada di padang gurun, jangan kau percaya. Menurut Yesus, A percaya, B tidak percaya. Teman-teman netizen di bawah, A percaya, B tidak percaya. Jangan kau percaya. Tuh, netizen semua menjawab jangan percaya bang menurut Yesus. Kan ku bilang jangan dipercaya. Nah, kenapa bang? Kan saya katakan tadi jangan dipercaya bang. Anda percaya nggak? Nggak percaya. Tidak percaya, baik. Terus Yesus di Damsik itu di padang gurun ketemu siapa? Oh itu nggak ketemu. Nggak ketemu, terus ngapain kalau nggak ketemu? Itu bukan ketemu, Yesus hanya berbicara. Dengan? Nah, di situ dia hanya berbicara, tidak ketemu. Wow. Oh, tidak ketemu. Terus yang diajak bicara siapa? Paulus. Siapa yang diajak temu? Yang oke lah nggak ketemu. Siapa yang diajak bicara? Paulus. Paulus dengan siapa berbicara? Dengan Yesus. Mereka berkomunikasi nggak? Berkomunikasi tidak harus ketemu bang. Oke. Bagaimana caranya komunikasi nggak ketemu? Ya ini ini aja kita berkomunikasi. Oke. Jadi melalui media apa dia? Komunikasinya ini kan melalui media TikTok nih. Di sana melalui media apa? Itulah kedahsyatan. Saya nggak nanya itulah. Ini saya ikuti Anda loh. Saya bikin nyaman loh. Apapun yang Anda pendapat Anda itu saya bikin nyaman. Contoh kita ketemu di sini melalui media TikTok. Nah. Bentar, Bang Hadi sebentar.
Slamet itu kores, Bun. Slamet itu kores. Lanjut, Bang Andi. Nah, saya tanya, kita ketemu di sini melalui media TikTok. Nah, menurut Anda, Yesus dan Paulus melalui media apa? Yesus itu berkuasa, Bang. Saya nggak nanya Yesus berkuasa atau enggak. Ini kamu bisa nggak sih bahasa Indonesia? Saya permudah loh Anda ini. Saya mengikuti Anda loh. Gitu loh. Saya nggak bantah Anda, pendapat Anda terserah supaya nyaman aja. Paulus ya berkomunikasi dengan Yesus itu melalui media apa? Media Taylor. Begini, Jangan begini, ini pendapat Anda sendiri kok nggak bisa menjawab. bukan pendapat di sini. Kalau begitu saya permudah. Begini Bang, sebentar ya. Ntar dulu, saya permudah, diam dulu. Teman-teman semua yang ada di sini, kita di sini komunikasi melalui media apa? A. TikTok, B. pesawat terbang. Teman-teman dijawab. Diam dulu. Teman-teman, kita komunikasi di sini melalui media A. TikTok, B. pohon. Terserah lu dah. Oh, semua menjawab media TikTok. Nah, sekarang nih ya, Saulus atau Paulus berkomunikasi dengan Yesus itu melalui media apa, Bang? 1, 2, 3, 4. Ini saya ikuti Anda loh, saya bikin nyaman, Anda sendiri kepleset kan? Bukan sebentar Bang. Nah, sekarang tak jawab lah melalui media apa? Oke, saya luruskan ya. Jangan luruskan, melalui media apa dulu komunikasinya? Dia ketemu dengan dalam bentuk cahaya. Media apa? Cahaya. Apa? Cahaya. Oh, media cahaya. Yang bercahaya itu siapa? Ya Yesus. Oh, jadi cahaya itu mengeluarkan suara. Jelas. Berapa pasal itu ditulis Paulus dengan cahaya itu ya? Gimana? Berapa pasal ditulis Paulus itu? Jadi semua tulisan Paulus melalui cahaya Yesus gitu ya? Betul? Iya, oke. Yesus di surga itu berbentuk cahaya atau berbentuk manusia? Dia kan maha kuasa Bang. Saya nggak nanya Yesus maha kuasa apa enggak. Yesus di surga itu berbentuk manusia atau berbentuk cahaya? Karena dia maha kuasa. Dengarkan dulu, saya nggak nanya Yesus maha kuasa apa enggak. Ini saya ikuti Anda loh. Saya nggak melalui cahaya, oke. Nah, sekarang Yesus di surga ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu. A. berbentuk manusia, B. berbentuk cahaya. Silakan. Dia bisa dalam bentuk apapun karena dia maha kuasa, udah itu intinya, nggak usah mana gitu loh. Kau jawab lah, dia berbentuk manusia apa cahaya? Udah saya jawab, mau dia berbentuk ular, mau dia baik, karena dia maha kuasa. Cahaya itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Malah lari ke framing kemana ini? Saya lagi nanya, nggak framing. Kenapa ya? Di Lukas 22:69 Yesus berkata nih, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus nggak pernah mengatakan saya akan pernah menjadi cahaya. Nggak pernah itu ngomong kayak gitu. Nggak pernah tuh Yesus ngomong. Ini Bang Andi izin, saya bukain data satu Bang Andi ya. Berhubung saya nggak bisa open cam, ini akun baru ya teman-teman, saya bacain aja ya. Tadi kan Bang Andi bawa data itu, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa, dan yang nyamperin si Paulus ini adalah cahaya. Ternyata Bang Andi, kalau kita lihat di Daniel 7 pasal 9, yang duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan cahaya dan bukan Yesus. Kita buktiin ya. Bang Alek bisa dibuka juga Bang Alek ya. Dan itu terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya berubah, dan duduk di kursi roda yang menyala-nyala. Nah ini Bang, jadi yang duduk di sebelah kanan ini, kanan Bapak ini bukan Yesus, karena Yesus waktu diangkat ke surga umurnya 33 tahun Bang. Sedangkan yang duduk di sebelah kanan Bapak
kakek-kakek yang udah tua renta dan udah jompo Pak, udah lumpuh, duduk di kursi roda. Itu Pak. Teman-teman tolong di follow ya. Akun Akang yang baru nih, udah habis akun nih. Lanjut lagi ya Pak Alex, nggak usah lu jawab itu sulit. Dalilnya berapa tadi? Bro, yang maha kuasa di surga, saya ikuti maha kuasa. Yang maha kuasa di surga itu Bapa atau Yesus? Sebentar, abang Akang dalilnya berapa tadi? Suara lu kecil banget bro, bisa digedein dikit nggak? Dalilnya tadi berapa bos? Daniel 7 pasal 9. Daniel 7 pasal 9. Apa isinya? Coba bacain. Astaga Bacain kan nggak apa-apa. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, ya, beruban nih. Dan dia duduk memakai kursi roda yang menyala-nyala. Itu Bang. Apakah di situ? Bacain lagi nggak Bang? Sebentar, apakah di situ dikatakan di kanan Bapak? Yang duduk di sebelah kanan ini Bang. Di mana? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa Bang? Nggak ada dikatakan. Ya udah. Berarti di surga banyak orang duduk udah. Ada yang muda, ada yang tua, udah Kang. Enggak. Ya udah. Ya, jadi yang duduk di surga banyak ya. Ada orang tua, aki-aki duduk di kursi roda, ada juga Yesus duduk gitu ya. Ngumpul makan-makan. Gitu ya udah. Yesus itu duduk Lukas 2:30. Kamu nanti akan makan duduk semeja dengan aku. Gitu ya. Jadi Yesus juga pernah duduk di surga. Pertanyaannya Bang, Yesus ini duduk ini berbentuk manusia atau cahaya? Sudah saya katakan, dia itu maha kuasa, bisa menjadi apapun gitu loh. Enggak, waktu dia duduk dia Bang berbentuk manusia, dia duduk. Ya saya belum pernah ke surga Bang. Nah, itu penulisnya lihat kok. Dari mana penulis tahu kalau dia duduk? Berarti dia lihat dong. Dari mana? Kalau begitu dari mana penulis tahu kalau Yesus duduk? Bagaimana? Dari mana penulis tahu? Lukas berapa? Lukas 2:30. Tadi dulu malam Bang Nando, bentar ya Bang Nando ya. 2:30 Bang Lek. Malam. Iya Bang Nando malam, ntar ya. Malam. Oh, berbentuk manusia kayak Yesus. Wow. Bagaimana caranya menyatu Bang? Satu manusia, dua roh. 3 roh, satu manusia Bang. Gimana ceritanya menyatu? Begini. Ya bagaimana?